A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqan jihadi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ayo hadirin teman-teman sekalian, mudah-mudahan masih belum basi ya, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Walaupun sudah lewat beberapa hari, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga selalu bahagia, hidup dalam naungan hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya, menjalani kehidupan yang bahagia selaras dengan fitrah, hayatun thayyibah insyaallah. Wa ikum jami'an bitatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya muliakan, saya lihat ada guru-guru saya juga hadir di sini. Ada Mbah Rama, gitu ya. Ada teman-teman saya yang senior, Bu Dina mungkin juga hadir. Dan beberapa teman-teman yang lain, terima kasih sudah hadir, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, hari ini saya akan memaparkan apa itu Fitrah World, gitu ya, Fitrah World Movement, gerakan Fitrah World. Ini terpicu sekitar sebelum Ramadan begitu ya, walaupun memang secara pemikiran sudah lama begitu ya, untuk bagaimana merajut ya, bagaimana merajut gerakan-gerakan di Indonesia ini gitu ya, untuk bagaimana bangsa ini hidup lebih bahagia, berdaulat begitu. Nah, ternyata pandemik ini jadi pemicu gitu ya, jadi memang segala sesuatu harus ada pemicunya begitu. Dan memang ini Allah kirimkan pandemik ini biar kita semakin menyadari bahwa hidup kita ini sebenarnya menyimpang terlalu jauh ya dari apa yang Allah kehendaki begitu. Ya, sekarang orang ribut-ribut new normal begitu ya. Kemarin saya bikin tulisan new normal dengan sebenarnya bukan new normal ya, itu back to fitrah sebenarnya ya. Karena atau stable normal. Jadi bukan new normal. Kenapa? Karena awal-awal memang luar biasa ya, banyak orang tua yang bersama anak keringat dingin begitu ya, membersamai anak dan terjadi keributan ya dengan pasangan dan seterusnya. Tapi berjalan bersama waktu ternyata menikmati ya. Saya baca status-status para ibu, alhamdulillah gitu ya, bersama anak-anak lebih bahagia, lebih nyaman, belajar bersama dan mulai kalau apa setelah storming itu forming gitu kan, baru performing gitu ya. Jadi ini sudah mulai meningkat ke performing nih ya, merasa nyaman dengan anak, bermain dengan anak, belajar bersama, dan udah mulai bisa memisahkan ya, udah mulai bisa memisahkan mana pendidikan, mana persekolahan, gitu ya. Banyak orang tua tidak lagi merasa beban harus mengajarkan stoikiometri gitu ya, karena memang nanti berbeda pendidikan dengan persekolahan begitu ya, memang harus berbagi peran. Kalau skill and knowledge itu bisa didapatkan dari mana aja sebenarnya, tapi pendidikan itu kan berbeda. Gitu ya, sejak lama saya mengkampanyekan ini ya, bahwa well schooled itu belum tentu well educated. Terdidik dengan baik belum tentu tersekolahkan dengan baik, gitu kan. Nah ini hari ini terbukti begitu ya, bahwa peran fitrah ayah ibu dibutuhkan. Ya, jadi selama 10 tahun ini saya memang bergerak di pendidikan. Ya, bagaimana home education itu adalah kewajiban bukan pilihan ya, beserta teman-teman yang lain. Nah kemudian saya melihat ya bahwa gerakan pendidikan ini tidak cukup begitu ya untuk untuk membuat bangsa ini atau masyarakat Indonesia ini kembali kepada fitrahnya. Ya, kita harus bergerak lebih komprehensif begitu. Gitu ya. Saya coba sharing materinya. Okay. Oh, belum bisa nih sharing materinya. Gitu ya. Jadi krisis ini yang terjadi hari ini multidimensi krisis dan kita sudah merasakan sejak lama gitu ya. Krisis ekonomi itu terlihat ya, krisis ekologi ya, krisis alam, krisis manusia, krisis rumah tangga, krisis mendidik anak kan. Hari ini banyak anak-anak gagal asuh ya, terus krisis keayahan. Bu Eli Risman sejak lama mengatakan fatherless country begitu ya, karena memang terjadi krisis ya, tingkat perceraian yang terus meningkat gitu ya, bahkan 2019 ini tingkat perceraian 395.000 kasus per tahun begitu ya. Jadi ini kalau ini tidak menjadi sesuatu yang membuat kita memacu kehidupan kita gitu ya lebih baik ya, ini sungguh sia-sia begitu ya, karena pandemik ini sebenarnya kan diizni lah dengan izin Allah begitu ya, dan ini Allah berikan karena memang banyak kehidupan kita yang menjauh dari fitrah begitu ya. Jadi hari ini saya akan coba memaparkan bahwa kita membutuhkan sebuah model bergerak bersama begitu ya,
yang komprehensif begitu. Karena memang kalau karakter saya atau sifat saya itu senang integrasi begitu ya, senang kolaborasi. Kan gerakan ini tidak bisa sendirian begitu ya. Saya ikut komunitas pendidikan lama begitu ya, komunitas sekolah alam, home education begitu ya, Fitra Based Education dan seterusnya, udah hampir mungkin 20 tahun begitu ya. Nah, terus kemudian belakangan saya sekitar 3 tahun ini ikut, sudah lama sebenarnya tapi mulai intens belakangan ini gerakan pemikiran, intellectual movement gitu ya. Karena banyak pakar berpendapat bahwa perubahan ini akan terjadi ketika ada perubahan pemikiran. Ya, it's okay, itu betul gitu ya. Terus satu sisi lain saya lihat teman-teman juga ada yang bergerak di sisi ekologi movement gitu ya. Bagaimana bergerak secara ekologi. Nanti kita lihat analisa risetnya gitu ya dari ini saya coba bikinkan slide-nya. Nah, kenapa nanti Fitrah World Movement itu biar agar teman-teman bisa paham gitu ya, dan nanti kemudian bisa meletakkan dirinya ada di mana dalam gerakan ini gitu ya. Dan kira-kira manfaat apa yang bisa diberikan dan manfaat apa yang bisa didapat dari gerakan ini gitu ya. Saya akan paparkan itu. Nah, kita berangkat dari background dulu ya. Latar belakang kenapa Fitrah World Movement ini perlu diadakan begitu. Nah, ini kita saksikan ya, hari ini kita mengalami krisis ya, our problem, our crisis gitu, ini krisis kita bersama, bahkan global ya, krisis spiritual, ini clear gitu. Ya, karena karena banyak manusia hari ini walaupun mengaku beriman, tapi juga menolak kejiwa ya, menolak spiritual dalam kehidupannya. Terus krisis human nature ya, jadi memahami konsep fitrah itu hari ini juga jadi masalah dan efeknya kemana-mana. Gitu ya, ke pendidikan, ke sistem pendidikan termasuk begitu ya. Kalau para menteri selalu menambah kurikulum misalnya, itu kan karena berangkat dari berpendapat bahwa manusia itu lahir kosongan begitu ya, John Locke ya, atau banyak anak-anak banyak diberi hukuman karena berpandangan anak yang mungkin hewan ya, yang bisa seperti hewan sirkus yang dilatih terus-menerus, dan ini kan cara pandang yang salah membuat krisis yang salah. Profesor Dr. Nawakib Alatas mengatakan penyebab dari the loss of adab gitu ya, hilangnya adab gitu ya, hilangnya akhlak dalam kehidupan itu karena confusion in knowledge, karena cara pandang yang salah gitu. Nanti kita akan bahas ini. Jadi krisis ini dimulai dari cara pandang ya, kemudian nanti jadi wrong action, jadi salah dalam bertindak ya, dan kemudian jadi tidak beradab dalam kehidupannya gitu ya, tidak adil dan tidak beradab begitu. Kemudian krisis ilmu, nah ini juga tadi ya cara pandang ini, ya salah pandang ilmu salah semua. Maka nanti dalam Fitrah World ini penting ya untuk mengundang para pakar ini akan meluruskan cara pandang kita, gitu ya. Banyak teman-teman kembali ke desa misalnya karena pandemik ini, tapi kemudian berpikir desa itu tempat istirahat begitu ya, bukan tempat bagaimana mereka lebih banyak memacu amal dan seterusnya. Nanti kita bahas. Lagi krisis nature ya, ini ekologi ini sudah lama digaungkan oleh teman-teman guru saya Bang Lindonovo juga ya, dengan gerakan Sobat Bumi itu sudah sejak lama juga ya, teman-teman Pak Iskandar di Jogja dengan Bumi Langitnya gitu ya. Jadi ini sudah banyak juga teman-teman bergerak di sini ya, komunitas-komunitas Muslim Eco Village misalnya gitu ya. Tapi ini terus berlanjut nih krisis nature ini ya, karena nanti kita lihat ada riset-riset yang mengatakan kenapa gerakan-gerakan ini kemudian tidak berdampak signifikan begitu. Nah, ini krisis leader juga hari ini ya. Kemarin saya diskusi dengan Dr. Aden Husaini, saya tanya hari ini banyak pemuda hijrah. Ya, tapi problemnya apa? Problemnya nggak ada leader gitu ya. Ini bahaya nih. Banyak orang hijrah ingin kembali kepada Islam yang kafah begitu. Tapi kalau nggak ada leader gimana? Ya, yang ada biasanya ulama yang terkenal, ya bukan leader sebenarnya, cuma akhirnya jadi leader. Karena dia ulama penceramah terkenal, ya, kemudian populer, kemudian dianggap sebagai leader. Nah, leader itu berbeda konsepnya nanti, gitu ya. Kita lihat ini kita krisis leader. Kemudian krisis family, ya ini ya tadi kita bahas ya, krisis rumah tangga, gitu ya, gagap mendidik. Ya, ini saya 10 tahun bergerak di sini, gitu ya, dan saya melihat banyak orang tua yang fitrah kayak bundaannya itu tergerus habis-habisan begitu ya, dan tidak paham bagaimana cara mendidik anak. Banyak para ayah misalnya menyangka kewajibannya cuma cari nafkah gitu ya, dan seterusnya. Ini juga jadi masalah. Ini banyak krisis ya, krisis sosial termasuk gitu ya, krisis independensi gitu ya, nggak punya kebebasan dalam memilih gitu ya. Ini besok pemerintah pengen anak-anak dimasukkan sekolah lagi, panik semua begitu ya. Padahal sebenarnya kalau ciri keluarga yang fitri itu dia independen dia, gitu ya. Mau anak sekolah nggak sekolah dia punya pilihan. Ya kalau kita nggak punya pilihan, nggak independen, yang kita nggak fitri itu. Ya. Jadi Idul Fitri itu
cuman basa-basi gitu kan, karena keluarga yang fitri itu dia berdaulat untuk memilih begitu gitu ya. Berikutnya krisis adab tadi yang kita bahas, the loss of adab ini sejak tahun 1970 ada konferensi pendidikan Islam di Mekah, dan kemudian disimpulkan bahwa buruknya kejatuhan umat Islam hari ini gitu ya, itu karena the loss of adab gitu ya. Penyebabnya tadi ya, ini saling terkait satu sama lain begitu. Kemudian krisis of unity ya, krisis untuk ukhuwah juga ini jadi masalah ya. Pemuda hijrah yang mana saya dengar Ustaz Abu Somad pemuda hijrahnya berantem gitu ya, sikut-sikutan, ini kan jadi masalah begitu ya. Ya itu kenapa terjadi itu, mungkin saya banyak melihat ada pertama leader ya, yang kedua masalah cara pandang, world view ya, yang ketiga tidak punya mission yang jelas gitu ya, tidak punya semangat kolaborasi untuk sebuah pergerakan gitu ya, jadi akhirnya sikut-sikutan karena terjadi miss di sini. Dan kita lihat ya, banyak teman-teman sudah bergerak, tapi problemnya dia individual biasanya ya. Nah, misalnya urban farming itu individual, home education personal begitu ya, tidak menjadi sebuah gerakan bersama. Terus kemudian ada lagi gerakan yang fokus untuk memerangi masalah gitu ya, masalah aja gitu, jadi sibuk jadi pemadam kebakaran gitu ya. Bahkan guru saya Ustadz Adi Rusmi mengatakan seperti aktivis di Bandung itu bertahun-tahun itu mereka berpengalaman untuk jadi pemadam, tapi tidak pandai menjadi arsitek peradaban. Semalam saya dapat tamu juga dari teman-teman hijrah begitu, pemuda hijrah, juga bercerita begitu ya. Kita nih bikin program iya, tapi merancang sebuah arsitektur kebangkitan umat itu kita gagap di sana. Ya, nanti kita lihat begitu ya. Nah ini semua krisis ini, semua problem ini ya tentu tidak bisa diselesaikan parsial, sepakat ya, tidak bisa diselesaikan individual gitu ya. Kalau kita concern kepada kebangkitan peradaban ya, untuk bukan hanya untuk umat Islam, untuk seluruh umat begitu ya, untuk bangsa Indonesia, dan kita harus berpikir bahwa ini harus jadi gerakan bersama. Ya kita tidak bisa lagi mengandalkan government, pemerintah begitu ya. Pandemi aja mereka cuma bertahan setahun 2 tahun kok kalau subsidi. Setelah itu babak belur begitu. Nah, keluarga-keluarga ya, keluarga komunitas ini harus berdaulat begitu, gitu ya. Nah, ini kemudian yang menginspirasi saya, dan ini bukan pemikiran saya tunggal ya, tentunya dari hasil banyak masukan dari guru-guru saya gitu ya, inspirasi yang diberikan oleh mereka, kemudian tercetuslah ini. Mari kita bergerak bersama dalam sebuah gerakan yang memadukan komunitas ya dan perjuangannya begitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini ada 4 orang angkat tangan nih. Nah ini saya pernah nulis ya, stable normal, new normal dan stable normal. Saya lebih optimis new normal itu kita sebut stable normal karena kita banyak kembali ke fitrah. Walaupun ada yang menyangka ini konspirasi gitu ya, biar kita nanti secara finansial dikendalikan keuangannya. Tapi sebenarnya tidak usah khawatir gitu ya, kalau kita kembali ke fitrah ya, berdaulat dalam pendidikan keluarga, berdaulat dalam bisnis, berdaulat dalam dalam pangan misalnya, dalam energi, kita nggak perlu khawatir gitu ya. Transaksi kan bisa barter juga gitu ya. Banyak pada daerah yang barter begitu ya. Saya mau menukar kuliah ini dengan segepok sayuran misalnya gitu ya, kan nggak ada masalah juga gitu. Ya nanti akan seperti itu gitu ya. Jadi saya lihatnya ini bukan new tapi back to real human being ya. Kita kembali ke manusia seutuhnya. Jadi tergantung kita nih ya. Maka semua musibah ini mau kita jadikan sebagai sebuah musibah yang membuat kita tergilas zaman, atau kita berselancar dan berseluncur di atas musibah ini sehingga kita mencapai hayatun thayyibah yang Allah maksudkan gitu ya, hidup sesuai dengan fitrah kita, dipandu kitabullah begitu. Ya, kemudian mudah-mudahan suara saya jelas terdengar ya. New or back real family ya. Ini saya lihat keluar-keluar kembali ke fitrah family-nya gitu ya, lebih nyaman, lebih hangat begitu ya. Walaupun ada beberapa ayah yang curhat ke saya gitu ya, terjadi pertengkaran hebat di rumah gitu, tapi makin lama makin membaik begitu. Ya setelah banyak bertemu akhirnya kemudian bisa mengurai ya masalahnya di mana gitu ya. Karena saya menemukan ada pasangan yang 37 tahun menikah itu cekcok setelah pensiun gitu ya. Udah pensiun malah cekcok. Kenapa? Karena selama ini sibuk berkarir, semua masalah seolah-olah tidak muncul begitu ya. Dan ketika pensiun keluar semua masalahnya. Karena apa? Tidak pandai mengurai masalah selama sepanjang pernikahan gitu ya, disimpan begitu dan menghindar dari mengurai masalah. Nah, juga ini kembali ke real father ya, real mother, asik kan ya. Jadi ayah sejati, ibu sejati. Dan saya banyak melihat keluarga ayah-ayah, bunda-bunda muda ya, kelahiran 80, 90 itu ada kerinduan mereka untuk kembali ke fitrah gitu ya. Dan saya banyak mendapat testimoni gitu ya.
bahwa fitrah based education itu banyak membantu mereka untuk mendidik lebih rileks gitu ya, lebih optimis, lebih terstruktur gitu ya, tahapannya tidak lebay, tidak lalai begitu ya, karena saya membuatkan framework lebih mudah. Alhamdulillah itu bukan saya saja, itu hasil kolaborasi banyak guru-guru gitu ya, sehingga nanti saya juga berpikir begitu ya, untuk gerakan bersama ini nanti harus ada semacam body of knowledge ya, knowledge bersama yang jadi panduan kita untuk bergerak. Ya, nah kemudian real life, kembali real happiness ya, bahagia sejati seperti apa gitu. Mungkin sekarang mulai merasakan ya, bahagia itu bukan tentang uang yang bertumpuk ya, harta yang banyak, bukan, tapi tentang kebersamaan gitu ya, kedekatan dengan anak ya, terus jadi the real father itu bahagia, real mother itu bahagia, sepakat ya. Nah itu ini harus kita teruskan nih gitu ya, jangan sampai nanti setelah pandemik berakhir atau nggak pernah berakhir kita kemudian kembali kepada kekisruhan atau krisis lagi. Nah terus ini ada gejala nih, bahkan sekitar berapa tahun yang lalu ya saya dapat video tentang Society 5.0. Kalau sekarang kan era informasi ya, era industri 4.0. Nanti ada Society 5.0. Ya, jadi ada kesadaran orang untuk hidup lebih fitri ya, kembali ke desa gitu. Ini akan jadi tren ke depan nih, kembali ke desa gitu ya. Sudah banyak yang meramalkan begitu, bahkan di Jepang sudah dibuat semacam video simulasi. Ya, orang-orang kota nanti lebih senang kembali ke desa. Kenapa? Karena bisa bekerja online kan. Ya, bahkan Google katanya sampai 2000 sekian gitu ya, itu semua karyawannya bekerja di rumah gitu. Nanti akan banyak profesi yang bisa dilakukan di rumah. Kayak seperti saya misalnya penulis, pemikir, itu kan bisa di rumah gitu ya, nggak perlu kantor. Saya udah nggak ngantor lagi 10 tahun ini gitu ya. Lebih banyak bekerja dari rumah gitu. Nah, kemudian ini akan menjadi tren nih, kembali ke desa. Cuman problemnya kan kita harus menyiapkan ya, mahjar namanya, tempat hijrahnya. Ya, maka nanti salah satu program dari Fitrah Wood adalah Desa Madani. Ya, bagaimana nanti desa kita siapkan menjadi tempat yang ini bukan bisnis properti, bukan, ini bicara tentang bagaimana kembali ke desa lalu merajut peran-peran dalam satu komunitas bersama gitu ya, sehingga berdaulat dalam pangan, energi, pendidikan ya dan seterusnya begitu ya, termasuk nanti ekonomi. Indonesia hari ini punya 70.000 desa, kebayang ya. Dan desa-desa itu kemudian ya tambah mengecil begitu ya, walaupun dikasih dana desa ya, sejahtera cukup lah gitu ya. Sementara kota-kota besar terus menyempit, bukan menyempit tempatnya, tapi bukan wilayahnya ya, tapi karena rasio tanah makin kecil begitu. Sementara rasio kepemilikan di desa kan luas begitu ya. Tapi kenapa? Karena sistem pendidikan kita kan orientasinya urban. Semua urban gitu ya. Kampung, coba perhatikan deh. Kalau teman-teman punya daerah, punya kampung begitu ya, punya desa, perhatikan itu anak-anak mudanya habis kan, rata-rata ke kota itu. Ya, karena merasa bahwa untuk jadi sugih itu kan cara berpikir kolonial ya. Kalau mau sugih harus ke kota raja begitu ya. Jadi hulu balang, jadi pekerja company begitu ya, dan seterusnya. Nah, nanti insya Allah ini akan kembali. Saya lihat ini gejala bagaimana Allah itu memaksa kita untuk kembali ke fitrah ya. Jadi bukan new normal, kalau saya nyebutnya stable normal gitu ya. Saya aja lagi ancang-ancang nih pulang ke desa juga gitu ya. Mudah-mudahan jadi tren yang terstruktur begitu ya, lebih rapih begitu. Jadi saya lebih berpikir new normal stable normal, bukan new normal. Saya sudah paparkan tulisannya dan kembali ke fitrah gitu ya. Mudah-mudahan Fitrah World ini bisa menaungi gitu ya, menaungi semua gerakan yang ada. Ini seorang kakek gitu ya, dia arsitektur gitu ya, dia seorang arsitek begitu, dia namanya Buckminster Fuller gitu ya, dia mengatakan Anda tidak akan pernah mengubah sesuatu gitu ya dengan cara melawan realita katanya. Tapi untuk mengubah sesuatu, Anda bikin aja model baru, lalu orang-orang ikut, nanti model lama jadi usang gitu ya. Ini saya baca ini berulang-ulang ya, saya langsung pikiran saya ke zaman Rasulullah SAW. Gitu. Kenapa Allah SAW, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulullah SAW itu di Mekah gitu ya, bukan di jantung kebiadaban. Ya, kan nabi-nabi sebelumnya selalu diutus di jantung kebiadaban gitu ya. Musa misalnya di jantung Mesir ya, Fir'aun begitu ya. Terus kemudian Ibrahim di jantung kebiadaban raja yang zalim, Namrud begitu ya. Jadi semua nabi-nabi gitu ya itu diutus di jantung kebiadaban, termasuk Nabi Isa alaihissalam begitu ya, di jantung Romawi begitu. Tapi Rasulullah SAW itu menjauh ya, ketika orang berharap ada nabi akhir zaman yang bisa menyelesaikan masalah kebiadaban Romawi dan kebiadaban Persia gitu ya. Orang
rata-rata berharap Nabi akhir zaman itu lahir di Persia atau lahir di Roma, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak Rasul lahir di Mekah gitu ya, sebuah tempat yang Persia sama Roma tidak peduli begitu. Ya nggak asik gitu, kering padang pasir, nggak punya potensi. Bahkan Persia sama Roma lebih tertarik jauh ke selatan ke Yaman, ya kan? Yaman kan berebut terus tuh Persia sama Roma begitu. Ya bahkan ketika Rasul lahir kan Yaman sedang dikuasai oleh Persia kan, maka Abraha itu dengan pasukan gajahnya itu kan dia gubernur jenderal Persia yang ditempatkan di Yaman begitu. Jadi Mekah itu tidak menarik gitu ya. Saya diskusi dengan seorang teman, dia bilang, ya itu kehendak Allah. Ya memang kehendak Allah begitu. Tapi Allah sudah persiapan sejak zaman Ibrahim alaihissalam, sepakat ya. Jadi petilasan atau kenapa Rasul dihadirkan di Mekah itu sudah disiapkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, bahkan zaman Ibrahim alaihissalam ya. Maka didirikanlah Baitullah begitu. Karena memang Nabi akhir zaman akan disetting di situ gitu ya. Dan hikmahnya banyak ya. Rasulullah sibuk bikin new model kan, model baru peradaban akhir zaman, tidak sibuk menghadapi Imperium Roma dan Imperium Romawi kan. Musuhnya musuh lokal lah, Abu Jahal, Abu Lahab, ya easy lah. Daripada harus berhadapan dengan musuh-musuh yang global begitu. Ini jadi pelajaran buat kita bahwa new model itu tidak harus against with the problems gitu ya. Tidak harus berhadapan dengan kezaliman, dengan kebiadaban. Kita bisa bikin model baru yang ramah lingkungan, ramah manusia gitu ya, yang bergerak dari akar rumput begitu, sehingga kemudian kita bisa berdaulat secara bersama begitu ya. Nah, ini. Jadi saya sangat tertarik dengan kata-katanya. Teman-teman sekalian, jadi kita butuh sebuah model gitu ya. Nah ini saya offering solution sama teman-teman, silakan nanti mau bergabung atau tidak. Karena ini bukan komunitas, ini gerakan. Jadi silakan nanti bergabung tetap dengan warna gerakannya masing-masing, warna komunitasnya masing-masing, tapi kita dalam satu arsitektur platform yang sama ya, menuju sesuatu yang memang kita kehendaki bersama begitu. Karena saya lihat ada komunitas yang bergerak di pendidikan, ya, ada komunitas yang bergerak di ekologi gitu, ada komunitas yang bergerak di pemikiran, ada komunitas yang bergerak di sosial. Ini seperti orkestra yang masing-masing main alat musik yang canggih yang dengan kemegahannya, tapi tidak menjadi orkestra bersama gitu ya, sehingga gaduh kan, sehingga gaduh, bising suaranya begitu ya. Nah ini luar biasa sebenarnya umat ini kalau bisa dirajut. Gitu ya, saya ingat guru saya Profesor Wan Daud Wan Muhammad itu di Malaysia, dia guru besar begitu ya, mengatakan umat Islam ini seperti mutiara yang terserak katanya hari ini. Ya, maka kita nggak usah pesimis. Siapkanlah kerangka mahkota katanya. Lalu pungutlah mutiara itu satu persatu, lalu jalinlah dalam sebuah kerangka mahkota, maka kita bisa mengenakan mahkota yang indah begitu. Jadi ini optimismenya begitu ya. Jadi kita harus optimis gitu ya. Jadi saya berharap gerakan ini bisa merajut semua potensi gitu ya, semua gerakan, semua komunitas yang biar bisa bergerak bersama. Tentunya ini tidak ada muatan kepentingan politik praktis gitu ya. Ini sekali lagi saya tegaskan ini karena memang kita bergerak untuk kita semua begitu ya, dalam sebuah gerakan yang terpadu begitu. Oke, nanti saya dengan teman-teman mencoba membuat arsitekturnya gitu ya, biar kita menjadi platform bersama untuk bergerak, insya Allah. Gitu ya. Jadi New Model of Islamic Comprehensive Movement itu memadukan antara intelektual, ya, gerakan intelektual, gerakan family dan sosial, gerakan ekologikal, ya, berbasis fitrah. Nanti kita bahas satu-satu ya. Sepanjang sejarah ini biasanya teman-teman dari gerakan intelektual itu mengkaji sejarah, ya, dan dalam sejarah ditemukan bahwa gerakan itu selalu dimulai dari intelektual. Nah kita lihat ya, ini kenapa intelektual gitu. Kita akan bahas satu-satu. Nah ini kalau dari sisi intelektual ya, saya akan gali sejarah. Nah ini sejarah yang dipaparkan di sebuah buku ya, buku disertasi seorang doktor, profesor tentang kebangkitan dan kejatuhan gitu ya. Dia menggali bahwa zaman itu seperti ini, turun dan naik gitu ya. Ada turun, dan ketika Rasul dilahirkan itu peradaban lagi sedang terpuruk. Ya. Maka Allah utuslah Rasulullah sebagai guru peradaban gitu ya, sebagai arsitek. Tadi ya Rasulullah diutus di Mekah dan Rasulullah membuat model peradaban. Sehingga lahirlah generasi memuncak nih. Lahirlah generasi yang hanya dalam 5 tahun setelah Rasulullah wafat itu bisa menaklukkan Yerusalem. 5 tahun. Dan setelah itu bisa menggulung Persia dan Roma begitu ya. Enggak sampai 20 tahun kemudian. Nah ini generasi tabiin kata Rasulullah, khairul qurun qarni, ya, summa yalunahum. Sebaik-baiknya zamanku kata Rasulullah, kemudian setelahnya dan setelahnya. Jadi tabiin ini kurang lebih saya baca sejarah tabiin ya, pengikut Rasulullah generasi ketiga itu paling
terakhir wafat itu sekitar 850-an lah ya, atau hampir 900 begitu. Nah, kemudian setelah masa ini menurun kembali nih, ya mulai 900-an itu Andalusia mulai jatuh begitu ya. Bahkan 1099 tuh Yerusalem jatuh gitu ya, Yerusalem jatuh dan terjadi pembantaian di Antioch ya, di Yerusalem. Dalam keadaan umat Islam terpuruk ini kemudian muncul lagi nih Mujadid ya, Imam Ghazali dan Abdul Qadir Jailani gitu ya. Ini ditampilkan di sebuah research gitu ya. Nah, kemudian Imam Ghazali inilah yang melakukan gerakan intelektual gitu ya, sehingga melahirkan Ayyubi gitu ya 50 tahun kemudian. Jadi kalau orang bicara tentang panglima yang hebat ya, orang selalu teringat Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, ternyata ada sebuah buku yang disertasi gitu ya, yang meriset bahwa orang-orang hebat di zaman Salahuddin Al-Ayyubi itu. Jadi Ayyubi ini bukan seseorang, dia seseorang tapi bukan sendirian. Banyak orang-orang hebat di zaman itu yang muncul, kemudian puncaknya adalah Salahuddin Ayyubi. Yang kemudian dia bisa melakukan Yerusalem gitu ya. Ternyata setelah diriset ya, orang-orang hebat di zaman Salahuddin ini bersanad ke Imam Ghazali dan bersanad ke Abdul Qadir Jailani 50 tahun sebelumnya. Gitu ya. Jadi ini Imam Ghazali nanti kita bahas, dia seorang arsitek peradaban ya. Dia nggak ikut perang salib tapi membuat new model ya, new model bagaimana menyatukan umat pada waktu itu. Jadi zaman ketika umat Islam kalah itu persis hari ini. Ya, mazhab-mazhab saling bertikai, yang muncul ke pentas-pentas itu ahli fikih, ahli hadis gitu ya. Akhirnya jadi banyak pertikaian ya. Akhirnya bahasa-bahasa ini bahkan saling bunuh begitu. Nah, itulah yang kemudian dirapikan oleh Imam Ghazali ya. Dia membuat arsitektur model kebangkitan gitu ya, disatukan saf-safnya dan seterusnya sehingga lahirlah 50 tahun kemudian Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi gitu ya. Ini jadi selalu siklusnya begitu. Nah, setelah Al-Ayyubi turun lagi begitu. Jadi turun naik turun naik. Nah, ini kemudian muncul lagi setelah itu Muhammad Al-Fatih ya, sekitar abad 14 ini dianggap sebagai kebangkitan. Ini guru-gurunya Syekh Al-Qurani gitu ya, Aqsamsuddin dan seterusnya. Ini ada guru lagi sebelumnya nih. Gitu ya, ini guru pada zamannya Al-Fatih ini belum di research ya. Siapa orang-orang yang berapa tahun yang sampai melahirkan Muhammad Al-Fatih ini. Ini mewujudkan Ramadan Rasulullah melakukan Konstantinopel kan. Jadi ini selalu gerakan pemikiran. Sampai kemudian di akhir ya, kemudian di akhir itu abad 1920 ketika umat Islam sedang terpuruk ya, Turki Utsmani runtuh begitu ya 1904 sampai 1924 barengan dengan Aceh jatuh, Palestina jatuh gitu ya. Nah, lahir lagi tokoh-tokoh nih ya, tokoh-tokoh dari NU, Hasyim Asy'ari, Ikhwanul Muslimin Asal Albana gitu ya. Terus kemudian dari siapa? Pak Muhammad Natsir ya, kemudian di Muhammadiyah Ahmad Dahlan, ini tokoh-tokoh pemikiran gitu ya. Dan sampai hari ini kita tunggu nih ya, ternyata nggak lahir lagi nih Ayyubi sama Al-Fatih pada hari ini, karena ini sudah panjang. Ya, kalau kita merdeka 1945 begitu dan mulai pergerakan tuh awal abad 1900 ya. Itu kurang lebih sudah 120 tahun ya, belum muncul lagi nih gitu ya. Karena saya melihat gerakan pemikiran ini harus dibandingin dengan gerakan yang lainnya. Misalnya kayak isu ekologi itu di zaman Muhammad Al-Fatih dan di zaman Ghazali nggak muncul kan. Ya, isu global juga nggak ada di zaman itu. Ya, globalisasi waktu itu ya masih seputar pemikiran yang lokal gitu ya, tidak seperti sekarang. Sekarang sistem pendidikan semua dikuasai dan pakai standar-standar barat begitu ya. Maka walaupun kita, mohon maaf ya, bahkan sekolah Islam pun gitu ya, itu platformnya bukan Islam sebenarnya kan, itu modern school gitu ya, hasil kolonial itu. Nah, akhirnya kemudian nggak muncul nih, nggak signifikan hasilnya begitu ya. Gerakan finansial, gerakan intelektual Islam gitu ya, tidak muncul sebagai sebuah peradaban gitu. Jadi intelektual itu penting ya, tapi harus nanti dibarengi dengan yang lain. Jadi itu analisa saya. Ini dari buku saya ringkas apa yang dilakukan Imam Ghazali waktu itu ya. Jadi dia melakukan intellectual movement, gerakan intelektual, pemikiran. Dia tidak masuk ke dalam kekuasaan gitu ya. Dia fokus untuk pemikiran dan konsep. Dia mengadopsi langkah-langkah perbaikan, reformasi yang dari akar rumput gitu ya. Lalu kemudian jadi role model ya. Ya, jadi role model yang bisa dicontoh begitu. Imam Ghazali juga membuat maaf gitu ya. Dia juga melakukan kelewatan. Nah ya, ini yang dilakukan langkahnya dia mencetak leader ya, mengkader lah regeneration ya. Kemudian menciptakan a new system of education. Dia bikin sistem pendidikan baru yang bukan cuma akumulasi kurikulum ya gitu ya, tapi betul-betul new system ya yang bisa menyatukan itu. Dia melakukan juga konsep dakwah ya, menjadi kebenaran, mengkritik juga ya wrongdoers ya, para pengambil kebijakan yang salah. Kemudian juga menghilangkan materialisme gitu ya dan praktek-praktek negatif. Ini yang dilakukan Imam Ghazali.
ya calling on social justice, ya menyeru keadilan sosial gitu ya. Terus kemudian juga pemikiran-pemikiran yang sesat ya, itu juga makanya dia bikin body of knowledge yang disebut dengan kita kenal apa Ihya Ulumuddin kan. Itu sebenarnya buku yang di zaman itu menyatukan umat pada waktu itu. Gitu yang saya baca begitu. Jadi buku itu bukan sekedar buku, tapi buku yang menyatukan cara pandang umat. Maka lebih ke arah tasawuf ya, lebih ke arah tasawuf. Karena tasawuf ini bisa menyatukan. Kalau fikih bisa berantem gitu ya, hadis bisa berantem. Tapi kalau tasawuf orang bisa bisa sama ketika memandang itu ya sebagai sebuah makna yang dalam. Oke, nah kemudian dia melakukan duplikasi nih, ya gitu maaf. Ya, jadi merubah mindset, worldview, terus kemudian perlu waktu dan great leader akan lahir kemudian. Nah ini yang penting adalah duplication. Gitu. Ini analisa sejarah ya, kenapa ada intelektual gitu, gerakan intelektual ini penting gitu ya. Ini saya banyak belajar dari teman-teman yang menggagas Islamic worldview gitu, termasuk Profesor Natif Alatas. Indonesia cukup berkembang gitu ya, dan seterusnya. Berikutnya social movement. Nah ini mulai gerakan social movement ini sebenarnya dimulai dari zaman Rasulullah juga ya. Bagaimana Rasulullah itu tentang human right gitu ya. Piagam Madinah itu kan gerakan sosial, dan Al-Quran itu sendiri men-shape ya, membentuk masyarakat kan. Jadi bukan sekedar wahyu tuh. Al-Quran itu membentuk cara pandang image tentang masyarakat. Kemudian pada implementasinya melakukan gerakan perubahan sosial yang besar gitu ya. Jadi ini bukan cuma cara pandang ya, bukan cuma wahyu, tapi dia membentuk cara pandang gitu ya, cara pandang, keyakinan, kemudian pada tataran sosial itu akan merubah segalanya begitu. Nah ini saya ambil dari sebuah buku ya, Ahmed Afzal gitu ya, The Origin of Islam as Social Movement. Ya, jadi ini nature-nya Islam itu social movement sebenarnya, gerakan sosial, dan itu dilakukan oleh misalnya Umar bin Khattab gitu ya, melanjutkan Rasulullah yang membuat sistem welfare ya, sistem kesejahteraan gitu ya, sistem ya kesejahteraan dan finansial begitu. Terus kemudian di akhir 19 ada Hoshok Raminoto kan yang membuat gerakan awal dari gerakan buruh ya, kemudian jadi gerakan Islam ya, Serikat Dagang Islam jadi SI ya. Kemudian ini melahirkan tokoh-tokoh yang Bung Karno, Kartosuwiryo, Musso itu binaan-binaannya Hoshok Raminoto. Ini gerakan sosial yang melahirkan leader-leader gitu ya. Nah di Amerika ini ada Malcolm X dan seterusnya. Ini beberapa contoh aja. Ini semua berangkat dari karena itu shaping gitu ya. Nah ini di sini ada 3 dari gerakan sosial ini. Perhatikan di sini selalu bicara inner transformation of a group of human beings. Jadi bicara transformasi jiwa nih ya dari sekelompok manusia who would act as catalyst for the envision social change. Jadi mengenvisi ya, jadi memvisikan orang-orang itu sehingga melakukan perubahan sosial itu berangkat dari inner transformation ya, jadi dari jiwa nih. Jadi dari manusianya berangkat. Kemudian lihat ya, walaupun sosial ada intelektual juga masuk ya, and the intellectual engagement of the movement gitu ya. Jadi ada engagement dari para intelektual cara pandang gitu. Nah, yang ketiga adalah execution of organized political struggle to bring about structural change. Jadi ada juga struktur organisasi politik gitu ya, yang untuk melakukan perubahan secara struktur dalam sosial. Ini gerakan Islamic Social Movement. Ini banyak kajiannya begitu ya, dan Islam dianggap memang agama yang melakukan perubahan sosial karena wahyu itu, Al-Quran itu, dan fitrah manusia itu dia menghendaki perubahan, sepakat ya. Nah, perubahan dalam Islam itu bukan kepada hal yang baru sebenarnya. Social change itu bukan sesuatu yang baru, tapi kembali kepada fitrah. Ya, kembali kepada kerinduan orang untuk kembali kepada hak-hak fitrahnya itu, gitu ya. Jadi kalau di Barat itu kan perubahan itu kepada hal yang baru, kan. Maka saya mengatakan semuanya berubah kecuali perubahan. Bagi orang Barat tuh perubahan itu mutlak, ya. Bagi umat Islam enggak, ya perubahan itu enggak mutlak, gitu ya. Perubahan itu memang sudah Allah kehendaki perubahan itu. Dan misalnya pohon memang berubah dari benih, akar, batang, daun, berubah dia. Tapi perubahannya bukan perubahan yang baru. Ya, itu perubahan yang perubahan yang memang berangkat dari benihnya gitu ya, dari fitrahnya, dari kadar-kadar itu. Termasuk tahapan-tahapan tumbuhnya sudah Allah atur juga sebagai kadar-kadarnya. Dan akhirnya udah ketahuan. Kan nggak mungkin pohon cabai berbuah tomat gitu ya, cabai pasti berbuah cabai gitu ya. Jadi perubahan dalam Islam itu perubahan yang sudah Allah kehendaki begitu ya. Maka ketika kita new normal itu sebenarnya kita kembali ke fitrah ya, kembali kepada jalur fitrah kita. Ada yang salah dengan fitrah kita selama ini. Gitu ya, termasuk sekarang juga nanti selain kembali ke desa ada tiap orang nanti lebih uniqueness-nya lebih muncul gitu ya. Nanti kita lihat itu jadi value dari fitrah world gitu ya. Oke. Nah, ecological. Ya, ecological saya kutip dari pidato seorang mu'alaf ya, dia orang Finland, masuk Islam, akhwat gitu ya,
PhD, umur 32 tahun. Ini pidato dia tahun 2019, A Study of Islamic Ecology in Action. Ya, jadi dia meriset semua gerakan ekologi di dunia, permaculture Islam gitu ya, sejak zaman Rasulullah sampai belakangan ini. Dia melihat itu tidak komprehensif gerakannya, dia bilang gini. Jadi dia bagi jadi 3 domain ini. Ini kesimpulan dalam pidatonya. Gitu ya. Jadi ada 3 domain nih. Jadi ketika melakukan gerakan ecological gitu ya, itu pertama harus ada spiritual connection of nature. Ada koneksi spiritual kita kepada alam gitu ya. Itu harus dibangun tuh. Yang kedua ada komitmen untuk untuk dinamika ya. Kalau tadi kan stabilitas ya, spiritual dengan alam dikoneksi. Kedua ada komitmen untuk belajar diversity of knowledge ya, karena keragaman pengetahuan gitu ya. Jadi kita tidak dilarang untuk menggali. Terus berikutnya ada staging change, ada tahapan perubahan ya. Dan establishing new practice. Jadi ada movement, ada action gitu ya, ada staging dari perubahan itu dan ada new practice ya yang digulirkan begitu. Ya, tadi new model begitu. Nah, ini yang terjadi apa? Yang terjadi biasanya sepotong-sepotong katanya. Jadi ada orang yang mengembangkan spiritual dengan alam ya, koneksi dengan alam. Ya, tapi kemudian dia tidak ada staging of change-nya, tidak ada action untuk berubah. Maka terjadi emosi aja nih, gitu ya, emotional activism lacking knowledge. Ya, jadi emosi aja, tapi nggak dapat knowledge-nya gitu ya. Staging-nya dapat, tapi nggak dapat knowledge-nya. Karena ini sama ini aja, tapi knowledge-nya berantakan. Ya, cara pandangnya berantakan. Saya banyak melihat ada teman-teman rame-rame pulang ke desa begitu ya, bebasin lahan warga. Ini sebenarnya salah cara pandang. Ini cara pandang agrokolonial sebenarnya. Kalau konsep balik ke desa itu tidak mengambil lahan warga, yang terjadi adalah kolaborasi gitu ya, integrasi, bukan konglomerasi, bikin properti di desa begitu ya, rame-rame bikin eco village tapi warga desanya menonton. Nah, ini ada yang salah konsepnya karena tadi ya lacking of knowledge tadi ya. Nah, akhirnya jadi the loss of adab gitu. Yang kedua adalah spiritual connection dibangun, ya knowledge dibangun ya, tapi tidak ada staging. Akhirnya apa? Ini cuma iman saja, iman dan pengetahuan tanpa change, nggak ada perubahan gitu ya. Staging, stuck dia di situ. Atau yang ketiga nih, ya dia knowledge-nya banyak gitu ya, terus juga ada staging, tapi nggak ada spiritual connection, akhirnya jadi nggak ada ruhnya. Begitu ya. Ini orang-orang biasanya yang tidak punya koneksi spiritual, dia memang jago ya, bikin pertanian, bikin apa. Ini ujung-ujungnya akhirnya balik lagi dalam soft adab lagi kan, akhirnya jadi pertanian agro gitu ya, tidak ramah lingkungan, tidak ramah hewan dan seterusnya. Nah, dia bilang ini harus tiga-tiganya ini harus ketemu. Ya, itu baru disebut transformative Islamic ecology. Gitu ya. Ini saya lumayan panjang itu artikelnya, tapi ini kesimpulan ini. Jadi kalau sampai sini kita bisa paham ya bahwa kita harus integrasi tuh 3 gerakan tadi, gerakan intelektual termasuk pendidikan, yang kedua gerakan sosial termasuk keluarga begitu, yang ketiga adalah gerakan ekologi. Maka Fitrah Award itu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya muliakan, menawarkan konsep ini, gitu ya. A new model of Islamic intellectual, social, ecological movement for virtuous civilization. Jadi kalau kita mau kembali jadi peradaban yang agung, yang beradab gitu ya, maka kita harus memadukan setidaknya tiga ini. Ya, gerakan intelektual, ya gerakan family and social, yang ketiga gerakan ecological. Karena ini hari ini kan jadi isu ekologi itu ya. Jadi harus masuk dalam gerakan. Kalau di zaman Ghazali, zaman Muhammad Al-Fatih kan ekologi belum jadi isu begitu ya. Dan seterusnya. Intelektual juga walaupun filsafat barat masuk ya, tapi kita masih strong di situ. Yang terjadi adalah kita sendiri di dalam yang, kalau sekarang kan intelektual dari bangsa-bangsa kolonial begitu ya, yang merubah cara pandang kita tentang dunia, tentang happiness, ya, tentang pendidikan dan seterusnya. Nah gitu teman-teman sekalian, ini yang kita offering. Lalu apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Nah, ini yang model. Ini penjelasannya begini. Jadi Fitrah World Movement adalah sebuah gerakan yang ingin merajut gitu ya. Jadi saya katakan ingin merajut berbagai gerakan. Jadi FWM ini nanti lebih ke secara organisasi, lebih ke server dia. Ya, bagaimana kita melayani, mengkolaborasi gitu ya, meliputi gerakan intelektual, keluarga, sosial, serta ekologikal. Ini sebulan ini saya tour, virtual tour gitu ya, saya kontak pakar-pakar, praktisi, untuk bersama bergabung dalam gerakan ini, memberikan kontribusi gitu, dan mereka setuju. Insya Allah gitu, dan terus bertambah. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, sepanjang kita terus berkolaborasi ya dengan banyak teman-teman praktisi maupun pakar, kita akan terus stabil gitu ya, dan dinamis. Kan nanti dua itu yang akan jadi kunci tuh, stabilitas dan dinamika.
gitu ya. Jadi kita dengan elemen pakar, praktisi, aktivis, saya kotak-kotak para penggerak komunitas gitu ya. Saya bilang saya nggak akan melebur komunitas Anda terus aja, tapi bergabung bersama kita untuk berjuang bersama apa yang selama ini Anda perjuangkan. Tapi kita sekarang bergerak dalam satu payung begitu. Oke ya, nih makanya di sini dalam saf yang rapi dan kokoh sehingga mampu mewujudkan kedaulatan keluarga. Jadi kita nggak bisa lagi sektoral, individual, parsial, fokus pada problem gitu ya. Kita harus membuat sebuah rancangan arsitektur bersama. Gitu ya. Basisnya apa? Fitrah tetap ya, dipandu kitabullah. Nanti kita lihat kenapa fitrah dan kitabullah menjadi ini. Nah ini, why fitrah? Kenapa fitrah gitu? Nah ini filosofinya adalah ini ya. Jadi saya belajar ini tentang dynamic stabilism. Jadi dalam mikrokosmos, makrokosmos, sejarah apapun itu ada yang disebut dengan dynamic stabilism. Ada yang dinamis, ada yang stabil gitu ya. Dalam rumah tangga juga sama ya, ada yang stabil, ada yang dinamis. Yang bikin rumah tangga ini roboh kenapa? Karena tidak bisa membedakan mana yang stabil, mana yang dinamis gitu. Contohnya apa? Ya Rasulullah pernah saya sering sampaikan di kuliah saya gitu. Rasulullah pernah ada hadisnya, Rasulullah mengatakan dengan sederhana, katanya bahagia itu 4, istri yang solihah, istri yang solihah, tetangga yang baik, rumah yang luas, kendaraan yang cepat. Ya, saya ulang lagi, istri yang solihah, tetangga yang baik, rumah yang luas, istri yang kendaraan yang cepat. Perhatikan baik-baik, 2 pertama itu unsur stabilitas, 2 terakhir itu unsur dinamika, sepakat nggak? Istri yang solihah atau pasangan yang soleh begitu ya, dan tetangga yang baik ini unsur stabilitas, ini nggak boleh berubah nih. Ini sebut unsur sawabit gitu ya, unsur yang kokoh ya. Kalau ini sampai keganggu kacau semua, sepakat nggak? Ini nggak boleh berubah nih. Ini unsur stabilitas dalam kehidupan ya. Pasangan yang baik, partner dan tetangga yang baik. Sementara kendaraan yang cepat, rumah yang lapang ini unsur apa? Dinamika. Ini kan tergantung kebutuhan gitu ya. Tergantung perlu nggak? Perlu gitu ya. Tapi kebutuhan gitu. Gitu misalnya gini, tetangganya baik, istrinya solihah, tapi kemana-mana susah karena kendaraannya nggak ada, itu bisa nggak stabil tuh karena dinamikanya nggak tumbuh, sepakat ya. Tetangga mau datang ke rumahnya sempit, jadi nggak dinamis tuh, gitu ya. Jadi penting juga nih unsur dinamika. Tapi kalau rumahnya luas, kendaraan cepat, istrinya selingkuh, tetangganya buruk, ya ini lebih kacau lagi gitu ya. Maka penting stabilitas dinamika. Maka ini jadi filosofinya Fitrah World, gitu ya. Maka dalam konsep besarnya yang disebut dengan stabilitas itu 3. Ya, nanti kita bahas. Pertama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah fitrah manusia, yang ketiga adalah kitabullah ya atau ilmu yang benar gitu ya. Itu 3 unsur stabilitas yang nggak boleh berubah. Ya fitrah ini termasuk juga di dalamnya ada bakat, ada spiritualitas dan seterusnya. Ini unsur stabilitas. Sementara unsur pertumbuhannya ya seperti pendidikan, proses, tahapan, metode itu unsur dinamika gitu. Itu penting untuk menumbuhkan, tapi harus berangkat dari unsur stabilitasnya gitu ya. Kalau stabilitas enggak, hanya dinamika gitu, maka terjadi apa? Goyah dia, rapuh. Gitu ya, seperti di barat itu dinamikanya saja, stabilitasnya enggak kokoh begitu ya. Atau stabilitas saja tapi enggak ada dinamika juga tidak berkembang jadi apapun gitu kan. Nah ini jadi penting stabilitas dan dinamika. Oke, teman sekalian, nah ini saya pernah sampaikan ini ya, itu dari mana dalilnya? Ini ada disertasi yang lumayan tebal gitu ya. Itu judulnya The Day of Alastu, ya, hari ketika Allah bersaksi. Gitu ya, di surah 7172, kita di alam ruh dikumpulkan semua, kita belum wujud, masih berupa ruh, dikumpulkan untuk sebuah persaksian. Alastu birabikum, Allah mengenalkan dirinya, bukankah aku Robmu? Lalu kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Ya, dan para pakar menyimpulkan bahwa di saat itu 3 hal yang diinstal. Pertama, Allah mengenalkan dirinya, God nature of God. Jadi Allah itu bukan hasil akal ya, bukan mitos, tapi Allah yang mengenalkan. Karena ini stabilitas. Gitu. Yang kedua, human nature, fitrah-fitrah manusia itu diinstal pada saat ini. Yang ketiga adalah knowledge. Knowledge ini kalau sekarang ya kitabullah ya, karena itu sumber kebenaran. Jadi sebut ilmu itu ya kitabullah itu, karena dia sumber kebenaran. Jadi 3 hal ini yang unsur stabilitas. Ya, makanya terjemahannya adalah dalam bergerak nanti kita perlu bersandar pada 3 hal ini. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, yang nanti memberikan taufik dan mendampingi kita. Kemudian fitrah manusia, ketiga adalah kitabullah yang memandu. Ini unsur stabilitas. Dinamikanya nanti konteks dengan waktu dan tempat gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, ini stabilitasnya ini. Ini ada purpose, ada general mission sebagai khalifah dan mission. Nah, ini unsur stabilitas nih teman-teman sekalian. Jadi Fitrah World ini filosofinya ini gitu ya. Jadi nanti sepanjang program dan seterusnya yang teman-teman akan dapatkan, akan kontribusikan, platformnya ini gitu ya. Bagaimana Allah jadi sumbernya, kemudian fitrah manusia jadi apa? Jadi landasannya,
dan kemudian kitabullah jadi panduannya. Gitu. Nanti sementara yang lain bumi, waktu, pendidikan itu adalah unsur dinamika. Walaupun ini dari perspektif manusia ya, walaupun dari perspektif masing-masing makhluk ya mereka ada stabilitas dan dinamika yang masing-masing. Tapi dari sisi manusia, bumi dan waktu itu adalah unsur dinamika, gitu ya. Karena kita kan ditempatkan di tempat yang berbeda, gitu ya. Kemudian kita dilahirkan di zaman yang berbeda, itu unsur dinamika. Tapi baik bumi maupun waktu dan seterusnya itu adalah punya unsur stabilitas sendiri, gitu ya. Karena dia adalah makhluk yang diciptakan Allah, gitu. Oke, nah ini saya nggak bahas lebih panjang nih dinamika dan stabilitas. Jadi kayak atom, ya. Kalau orang Malaysia nyebutnya dynamic stabilism itu pergerakan yang teguh, katanya. Jadi bergerak tapi teguh. Ternyata dibahas tuh para ulama dulu ketika membahas zarrah, membahas atom itu membahas ini. Jadi suatu yang kokoh tapi dia bergerak, aneh ya, kokoh bergerak. Bergerak bukan dari sini ke sana, tapi berputar dalam lintasannya. Jadi kayak atom. Ada inti atom, ada elektron gitu ya. Intinya itu stabil. Yang bergerak itu adalah elektron. Tapi elektron ini kan dia harus terus pada porosnya gitu ya, terus pada intinya gitu. Nah ini berlaku pada semua, termasuk sejarah. Ketika orang memandang sejarah, maka dalam sejarah ada hukum tetap, hukum bergerak kan. Ketika kita mau terapkan sirah nabawiyah atau sejarah Islam, kita harus lihat konteks gitu kan. Ada yang konteks, ada yang tetap, ada yang sawabit, ada yang mutaghayyirat, ya, yang berubah. Nah, problem umat hari ini adalah tidak bisa membedakan mana yang sawabit, mana yang mutaghayyirat gitu ya. Ada yang sejarah di copy paste, ada benturan. Ada yang sejarah di copy ya, kemudian diterapkan jadi galau gitu, akhirnya dia tenggelam di masa lalu, nggak balik-balik lagi begitu. Ada juga yang frustasi akhirnya meloncat ke masa depan yang menunggu kiamat gitu. Yang benar kan copy konteks ya, jadi mengcopy yang sawabit dan mencoba mengkontekskan yang mutagoyirat gitu kan. Ini konsep fitrah wat seperti itu ya, filosofinya begitu. Ini saya nggak bahas lagi karena nanti teman-teman bisa baca. Nah, oleh karena itu dalam landscape peradaban ya dari Ibnu Khaldun, maka ada dua yang dinamis, ada dua yang stabil ya. Nah, yang stabil ini manusia dan fitrahnya, dan kemudian kehidupan ini unsur stabilitas. Bumi dan waktu ini unsur dinamika ya, tergantung tempat dan waktu. Tapi mereka sendiri sebagai sebagai makhluk, bumi sebagai makhluk itu juga stabilitas gitu ya, dia punya fitrahnya. Waktu juga ada fitrahnya gitu ya, sebagai makhluk yang Allah ciptakan. Waktu kan juga makhluk dia. Ada fitrahnya. Tapi dari perspektif manusia ini unsur dinamika. Tapi masing-masing ini punya unsur stabil dan unsur dinamika. Begitu. Nah, ini landscape ini. Maka dalam menjalankan sesuatu, empat ini harus ada ya, dalam membuat program Desa Madani harus ini melibatkan fitrah manusia, dipandu kitabullah, konteks dengan tempat di mana kita ada, lalu kemudian konteks di mana zaman kita hidup. Ya, jadi ini dua ini dinamika nanti. Oke ya. Nah itu teman-teman sekalian. Nah ini oleh karena itu nanti ini konsep dinamika ya. Maka pendidikan itu sebenarnya harus berangkat dari empat elemen stabilitas tadi ya. Bumi, manusia, bumi, waktu, dan sistem hidup kitabullah. Nah ini pendidikan. Ini contoh di dalam pendidikan. Maka nanti ujungnya juga unsur stabilitas lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan. Dari Allah kita berawal dan kepada Allah kita kembali. Maka ujung dari semua tumbuh ini adalah peran peradaban, the mission of life ya, dalam rangka nanti rahmatil alamin dan khair ummah ini jadi misinya Fitrah Wat nanti. Gitu ya, nanti kita akan bahas. Oke, teman-teman sekalian, saya akan mulai bahas teknis nih ya, dari mulai purpose, misi, apa sih purpose-nya Fitrah Wat, misinya, visinya, value, strategi sampai ke program. Nanti teman-teman silakan disimak kira-kira bisa kontribusi apa dan bisa mendapatkan apa, gitu kan? Ya saran saya sih kontribusi ya, karena kalau kita kontribusi pasti mendapat banyak gitu kan. Oke, ini purpose, misi, dan visi. Purpose, mission, and vision gitu ya. Nah ini kalau purpose ya jelas beribadah kepada Allah, sepakat ya. Jadi maksud gerakan ini atau purpose adalah setara dengan maksud penciptaan, yaitu beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah hanya bisa dicapai apabila semua makhluk memahami, mengakui tugas misi dalam rangka maksud itu. Jadi nanti Fitrah Wat ini mendorong setiap individu, setiap keluarga, setiap komunitas untuk menemukan titik kesadaran perjuangannya apa, ya, peran Khalifatullah fil Ardh yang mau diperjuangkan apa. Karena kita akan bergerak bersama, maka mesti jelas nih, ini komunitas ini bergerak di mana, ya, di financial sama di pendidikan, atau komunitas ini bergerak di mana, di green life gitu, atau bergerak di pendidikan atau apa. Jadi masing-masing harus ada peran, termasuk keluarga-keluarga. Ya, keluarga ini harus jelas misinya. Maka nanti jadi program kita bagaimana teman-teman baik personal maupun family maupun komunal itu kita tajamkan apa sih the mission of life-nya.
gitu ya. Karena ini purpose-nya dari kita adalah beribadah kepada Allah dan setiap hamba harus punya tugas kan. Nah ini kalau Fitrah Watch sendiri tugasnya adalah ini ya, mereka bagian dari Khalifatullah fil Ard, berperan mengembalikan kesejatian fitrah individu, kesejatian fitrah keluarga, kesejatian fitrah komunitas, fitrah alam, fitrah kehidupan, dan memandunya dengan kitabullah. Ini misi besarnya Fitrah Watch. Gitu ya. Jadi kita punya PR nih untuk kembali ke fitrah personal individu, fitrah keluarga, bagaimana keluarga itu kembali ke fitrahnya maupun fitrah pendidikan, fitrah kaya bundaan gitu ya. Kemudian fitrah komunitas ya, bagaimana sebuah komunitas seharusnya ada ya, bukan sekedar asosiasi atau society, tapi bagaimana jadi komunitas yang berdaya begitu. Termasuk desa ya. Nah, desa ini sekarang sudah berubah jadi bukan lagi lokal, tapi jadi rural, administratif gitu ya. Nah, ini kalau bisa kita kembalikan desa menjadi lokal, lokus ya, bukan jadi rural gitu ya. Kesehatan fitrah alam. Nah, ini alam alam perlu dikonservasi tentunya kan ya, dikembalikan ke fitrahnya. Ya, maka nanti Fitrah World ini menolak yang sifatnya agroindustri ya, alam yang dirusak habis-habisan begitu. Terus fitrah kehidupan gitu ya. Ini juga termasuk dengan teknologi zaman dan memandunya dengan kitabullah dan Islamic worldview. Jadi cara pandang yang benar. Sehingga individu, keluarga, komunitas desa dapat diantarkan menuju kedaulatan peran peradaban gitu ya. Ini misinya, misi besarnya. Nah, grand visinya apa? Jadi kalau misi itu apa yang mau dilakukan ya. Why we exist to misi. Kalau visi itu what we want to be, kita mau jadi apa nanti? Ada misi besar, ada visi sedang, ada visi pendek gitu ya. Nah ini kalau secara visi besar gitu ya, Fitrawati ingin tercapainya peran peradaban secara utuh begitu ya. Nah ini peran peradaban itu kalau dalam Islam itu disebut Darul Hadariyah. Ada peran peradaban secara umum Khalifatullah fil Ard itu dibagi dua. Ada yang personal ya, skala individual itu menebar rahmat ya. Rahmatil alamin dan kemudian Bashiro wa Nadhiro ya, problem solving sama solution maker itu peran personal. Secara kolektif komunal maka peran peradaban itu ya atau tadi ya Khalifatul Firat diwujudkan jadi komunitas yang umatan wasaton, umatan yang komunitas yang integrator sama khair ummah, the best model community. Maka saya berharap teman-teman itu bersama-sama ya membentuk nanti khair ummah ini dengan perannya masing-masing. Oke ya. Nah ini objektif goalnya, what we want to be, nah terwujudnya individu, keluarga, komunitas yang baik dalam 8 dimensi fitrah. Sehingga memiliki misi yang ajak selaras fitrah. Jadi 8 dimensi fitrah ini nanti jadi platform ya. Jadi platform, ini mungkin yang saya dapatkan 8 fitrah ya. Nanti silakan teman-teman mengembangkan. Ini jadi platform kita baik level individu, level keluarga maupun level komunitas ya. Jadi 8 fitrah ini meliputi fitrah spiritual, fitrah iman, yang kedua fitrah bakat, tiap kita punya talents dan ini penting di masa ini ya untuk menemukan talents. Yang ketiga fitrah seksualitas gitu ya. Yang keempat fitrah intelektualitas. Yang kelima adalah fitrah seksualitas termasuk nanti fitrah family ya, kayak bundaan gitu. Yang kelima adalah fitrah sosialitas, yang keenam adalah fitrah estetika dan bahasa, yang ketujuh fitrah kesehatan, health, baik pribadi maupun lingkungan, yang kedelapan adalah fitrah perkembangan, kedewasaan gitu ya. Ini nanti berlaku untuk individu, keluarga maupun untuk komunitas gitu ya. Untuk itu 8 fitrahnya harus menyertai. Tadi ingat ya, ini untuk stabilitas. Kalau ini nggak tercapai, nggak bahagia begitu ya. Secara bakat misalnya hebat, secara spiritual nggak hebat, kacau gitu ya. Secara sosial hebat, secara seksualitas kacau, juga tidak bahagia. Jadi 8 dimensi ini harus nanti kita upayakan ya untuk tumbuh dengan baik dari setiap teman-teman yang terlibat di gerakan ini. Oke, dari kedua di atas terwujud kemandirian dalam pemikiran, pendidikan, ekonomi, kesehatan, gitu ya, termasuk pangan nanti energi, gitu ya. Jadi community good life. Dalam 5 tahun saya berharap ada 1.000 keluarga yang dibimbing mencapai hayatun thayyibah. Ya, dalam 5 tahun juga saya berharap ada 10 desa madani gitu yang bisa jadi pilot project untuk dibangun. Jadi desa madani ini nanti jadi tempat mahjar gitu ya. Itu sebuah, nanti saya jelaskan, itu sebuah teritori gitu ya, di mana keluarga-keluarga bisa bersepadu gitu ya dengan masing-masing misinya untuk membangun kedaulatan ya dalam pendidikan, dalam ekonomi, dalam pangan, dalam energi, air begitu ya, kesehatan, ekonomi dan seterusnya. Jadi saya berharap ini jadi desa percontohan ya, 10 desa madani ini. Sekarang udah ada di beberapa titik yang bersedia untuk jadi percontohan gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang punya lahan di daerah juga silakan nanti diajukan, konsepnya lengkap di saya.
Ya, sebenarnya sederhana sih bagaimana membangun desa yang bisa berdaulat dalam semua hal. Jadi pendek kata begini, kalau apa ya, kalau negara kenapa-napa desanya masih ada gitu ya. Jadi tidak tergantung pada supply gitu ya, tidak tergantung pada yang lain. Tapi antar desanya harus membangun jaringan, ya, agar saling terkuat. Dan yang lebih penting lagi, setiap desanya harus ada pondok pesantrennya gitu ya, sebagai center of excellence, ya bukan sekedar pondok untuk belajar ya, tapi pondok untuk melahirkan local leader agar bisa diduplikasi sama kayak Imam Ghazali tadi ya, bikin madrasah yang apa, yang bisa mencetak ulama yang bisa diduplikasi di banyak tempat begitu. Nah, Indonesia punya 70.000 desa, kalau kita bisa melahirkan apa 1.000 lokal leader aja berarti kan 1.000 desa. Dalam 10 tahun kalau masing-masing jadi 1.000 lagi 10 1 juta kan. Itu sudah bisa apa sudah bisa mensejahterakan banyak desa di Indonesia begitu. Dan setelah itu khairomah akan tercapai begitu ya. Dan kita tidak membebankan pemerintah dalam hal ini ya. Pemerintah nanti fokus aja di layanan sama di infrastruktur. Tapi kita sibuk untuk memberdayakan potensi-potensi yang ada di setiap tempat. Gitu. Ini dream saya gitu ya. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa terlibat dalam gerakan ini. Oke, ini value. Nah, value-nya tadi ada fitrah ya. Jadi kita itu ada 6 huruf ya, F, I, T, R, H. Jadi pertama adalah value pertama ini dari huruf F, yaitu fight and fight. Ya, jadi kita harus sumber gerakannya harus tauhid dan harus berjuang ya. Jadi bukan diam tapi berjuang. Gitu ya. Karena perjuangan ini bagian dari keimanan. Tapi bukan berjuang memusuhi orang ya atau menghancurkan yang lain. Berjuang ini untuk mewujudkan tadi ya, bagaimana kembali ke fitrah, hayatun thayyibah, berdaulat dalam segala hal. Gitu. Yang kedua I-nya intellectual and ethics ya. Jadi ini juga jadi gerakan intelektual. Maka penting nanti untuk selalu inovasi, apa ya, kita punya sharing terus-menerus gitu ya, diversification knowledge tadi ya, ilmu yang banyak begitu. Termasuk yang paling penting cara pandang tentang dunia yang bersumber dari kitabullah. Tadi ya, ilmu itu kan bersumber dari kitabullah. Ini agar menjadi tradisi budaya untuk jadi budaya ilmu, saling sharing ya, saling berbagi gitu ya, tidak lagi nyimpen ilmu sendiri. Ya, gitu. Yang ketiga adalah talents and uniqueness. Nah ini value yang ketiga, jadi T-nya talents. Jadi nanti keunikan tiap member itu akan dimunculkan. Maka saya juga nanti gandeng Abah Rama juga ya, buat teman-teman yang ingin menemukan talentsnya gitu ya, termasuk nanti mengembangkannya. Ini ada di level individu, ada di level keluarga maupun di level desa. Jadi desa juga punya talent sebenarnya ya. Kalau di Jepang tuh namanya OVOP ya, One Village One Product gitu. Jadi satu desa tuh punya produk, tapi bukan sekedar bikin produk atau market driven bukan, tapi produk yang memang berangkat dari di drive oleh komunitas gitu ya, community driven development namanya CDD. Jadi mereka warga duduk bersama, lalu kemudian mencoba menggali apa sih potensi desa itu, local advantage-nya apa begitu ya, local wisdom-nya apa, dari situ kemudian jadi produk begitu ya. Jadi bukan sekedar oh lagi tren apa buah naga, nanam buah naga lagi tren salak, bukan itu gitu ya, tapi menggali dari apa dari uniqueness di setiap desa. Nah, ini juga jadi value kita. Jadi kita mendorong daerah-daerah untuk menemukan uniqueness-nya gitu. Berikutnya adalah regeneration. Nah, ini juga bagian penting ya. Ini kalau dalam keluarga terkait dengan bagaimana zuriat anak keturunan itu bisa melanjutkan perjuangan di level keluarga. Kalau di level komunitas tadi ya melahirkan local leader. Ya, maka nanti penting pondok-pondok itu melahirkan local leader. Maka pondok-pondok zaman dulu gitu ya. Pondok-pondok pesantren zaman dulu itu santrinya begitu tamat dari pondok bisa bikin pondok lagi gitu ya atau bisa mengembangkan desa lain. Karena pondok di masa lalu itu dia terintegrasi dengan sekitar, ya nggak ada pagarnya, dia terintegrasi dengan apa kearifan lokal ya, santri, kiai, warga bahu membahu membangun pertanian, perkebunan. Jadi santri itu dari awal melihat gitu ya, bagaimana kiainya, sosok teladan itu berjibaku membangun desa. Dari mulai dengan masyarakat, interaksi dengan masyarakat, bangun bangunan gitu ya, sampai nanti proses bisnisnya, end to end bisnis proses mereka paham. Maka nggak aneh kalau santri zaman dulu tamat dari pondok bisa bikin pondok lagi di desa yang lain begitu ya. Nah hari ini kan tidak. Ya para santri selesai dari pondok balik ke kota besar gitu ya. Ini sebenarnya yang kalau menurut saya sih ini musibah gitu ya. Karena kita tadi krisis leader kan. Nah, anehnya pondok tidak melahirkan leader ya. Dan leader itu diarahkan ke pusat kota gitu ya. Karena leader itu harusnya bagaimana dia bisa bangun dari grassroots ya. Kalau sudah punya apa istilahnya misdakiyah, punya kredibilitas dalam sosial, udah otomatis nanti di level nasional akan dicari orang, sepakat ya. Nah, jadi kita mencetak para lokal leader yang punya kredibilitas dalam sosialnya, di akar rumput ya, jadi social leader, ya, baru nanti jadi pemimpin bangsa begitu.
Oke, nah ini kita kekurangan dari hal ini. Bapak Ibu sekalian, yang kelima adalah art aesthetic harmony. Nah ini juga penting ya. Ini keindahan gitu ya, mengusung keindahan, kedamaian. Jadi nanti solusi yang diberikan tidak hantam kromo ya. Dia harus akulturasi dengan masyarakat setempat begitu. Gitu ya. Jadi tidak hantam kromo. Jadi diharapkan teman-teman tadi makanya dihindari tuh ya, pulang ke desa bebasin lahan begitu ya. Bangun eco village muslim tapi apa ya, membuat warga menderita, itu gimana ceritanya begitu ya. Bebasin lahan buat bikin masjid. Sementara warga itu akhirnya jadi karikatif ya, cuman bikin di masjid. Ya, tapi tidak masjid jadi support, jadi pusat pemberdayaan gitu ya. Itu juga ini kan masalah mindset ya, masalah cara pandang tentang keindahan gitu ya. Oke. Berikutnya yang terakhir ini yang H ya, ini health, environment, dan happiness. Nah, jadi terkait dengan keindahan juga, terkait dengan kesehatan ya. Maka nanti bicara pangan, halal dan toyib itu bicara ini, ya bicara health, environment, and happiness. Ya, kemudian bicara tentang permaculture gitu ya, sustainability dalam food, ini bicara ini. Maka 6 value ini nanti jadi landasan dari gerakan kita. Jadi value kita selalu ke sana. Tadi value itu kan who we want to be ya, kita akan mau jadi siapa. Nah, ini 6 value inilah yang kita nanti mau jadi seperti itu. Ya, ini value kita akan kita perjuangkan. Jadi berangkat dari kita. Strateginya, nah ini strateginya dari visi tadi. Jadi kalau di konsep Fitra ini, langkah-langkah mewujudkan visi itu bukan misi. Langkah-langkah mewujudkan visi itu namanya strategi. Ya, maka strateginya tadi ini. Nah, ini strategi yang secara umum ya. Nanti detailnya saya akan berikan untuk pengurus saja. Jadi kita mulai dari individu, ya. Start from individual, to family, to community. Jadi berangkat dari personal, lalu keluarga, lalu komunitas. Kemudian berangkat dari intelektual, lalu sosial, lalu ekologikal. Jadi cara bergeraknya begitu. Kemudian kita juga mengusung sinergi dan collaboration, ya, for innovation. Jadi kolaborasi, inovasi itu akan terjadi ketika terjadi kolaborasi dan sinergi. Sepakat ya? Makin banyak kita berkolaborasi, baik di daerah maupun di manapun, ya, bersaling berbagi, dan nanti ada orang yang meng-capture knowledge-nya gitu ya, maka nanti akan terjadi inovasi terus-menerus. Ya, karena ini bukan gerakan seseorang, ini gerakan bersama. Lalu kemudian harus ada quick win. Quick win itu setiap daerah harus punya quick win untuk untuk menunjukkan bahwa ini gerakan ini manfaat gitu ya, harus ada quick win. Ya, terus kemudian proven with pilot project, harus ada pilot project. Ya, kalau tadi kita ada pilot project ke Desa Madani ya, itu saya coba akan jadi pilot project dalam 5 tahun ke depan. Kemudian ini provide body of knowledge ya, jadi menyiapkan buku panduan. Nah, quick win yang paling dekat ya, mudah-mudahan teman-teman bisa ikut kalau mau terus bersama dengan gerakan ini. Quick win yang paling dekat saya ingin menghadirkan kurang lebih sekitar 20 sampai 30 pakar dan praktisi ya untuk memberikan kuliah umum. Gitu ya. Itu saya upayakan free atau donasi begitu ya. Jadi teman-teman bisa ikut itu tadi ya, dari mulai pakar intelektual, pakar social movement, pakar ekologi, gitu ya, termasuk praktisi. Saya sekarang lagi list orang-orangnya, nanti mudah-mudahan bulan Agustus ya insya Allah kita akan launch gitu ya. Jadi teman-teman silakan nanti ikut, itu insya Allah free. Kalau mau donasi silakan. Jadi ini basic knowledge gitu ya. Jadi kita punya pandangan yang sama untuk bergerak gitu ya. Maka saya lagi lobby banyak pakar, banyak praktisi yang sudah bersedia untuk bergabung untuk kontribusi ilmunya ya, atau kontribusi pengalamannya. Ya, saya bertemu dengan beberapa orang yang praktisi gitu ya, mereka yang bikin kayak semacam desa madani di beberapa daerah. Mereka bilang, saya ingin men-share pengalaman saya, tapi saya nggak tahu caranya gitu ya. Bagaimana meluaskan pengalaman saya, termasuk juga ada yang bikin semacam permaculture gitu ya. Saya pengen share ke publik, tapi gimana caranya? Gitu ya, meluaskan manfaatnya. Nah, ini kan banyak orang-orang yang seperti ini ya, yang sudah mulai bergerak, mereka bertahun-tahun punya pengalaman panjang, tapi how to share. Nah, insya Allah kita fasilitasi ini, gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman di tahap 1 terbekalkan gitu ya dengan knowledge yang cukup gitu ya. Sehingga nanti di tahap 2 baru nanti kita akan lakukan pendampingan bagi yang serius gitu ya, sebelum nanti melanjut ke tahap ketiga. Gitu ya. Nanti kita lihat programnya. Ini framework-nya. Ini saya nggak bahas lebih dalam ya. Ini framework Fitra Based Life yang nanti kita gunakan. Ya, jadi ini sebenarnya Tazkiyatun Nafs untuk menghadapi krisis gitu ya. Tapi ini jadi framework nanti. Karena kita tadi selalu berangkat dari The Day of Alas itu tadi ya, stabilitasnya apa, lalu kemudian misi hidupnya apa, kemudian merancang hidup bahagia, kemudian sungguh-sungguh untuk hijrah, melakukan planning yang great planning begitu ya untuk hijrah, kemudian taufiqullah. Ini framework untuk setiap kita sebenarnya, untuk keluar dari krisis gitu ya. Jadi teman-teman yang ingin keluar dari krisis,
nggak sekedar keluar atau nggak sekedar tambal sulam, tapi harus punya framework ya, langkah-langkah seperti apa. Karena ini saling saling terkait. Ini bicara cara pandang ya, stabilitas gitu. Kemudian bicara menemukan misi, karena tiap kita harus punya misi. Terus kemudian merancang hidup bahagia seperti apa. Ini ada pemetaan nih. Ini berlaku untuk individu maupun berlaku untuk keluarga gitu ya, maupun nanti berlaku untuk komunitas. Ya, komunitas kita juga mesti dilihat juga nih, gitu ya, sudah mulai belum. Oke. Nah, ini tahapan yang pernah kita bahas, nanti dibahas dalam di Fitra Base Life ya. Jadi ada untuk stabil. Jadi hidup manusia itu ada tahapan yang memang Allah sudah takdirkan, walaupun tiap manusia bisa berbeda ya. Nah, ini ada 3 stabilitas ini, Allah, fitrah, dan kitabullah atau ilmu gitu. Nah, ini tahapan usia saya gambarkan jadi seperti spiral begitu ya. Seperti moluska. Ini cangkang moluska ini. Karena hidup kita kan kayak spiral begini. Dimanapun kita berada, Allah selalu hadir gitu ya. Dimanapun kita berada, basisnya fitrah kan, itu benihnya. Dimanapun kita berada, maka panduannya harus kitabullah, gitu kan. Maka nanti ini proses tumbuh ini dinamis gitu ya. Tapi dinamika ini harus berangkat dari unsur stabilitas. Oke, teman-teman sekalian. Nah, ini tahapannya. Nanti ini detailnya ada materinya gitu ya. Nah, ini development modelnya. Jadi saya coba gambarkan nih cara lihatnya dari tengah keluar tadi ya. Kita kan tadi strateginya dari individu ke keluarga, lalu ke masyarakat, ya, lalu kemudian ke sistem. Nah, ini jadi bergerak keluar. Ini model pengembangannya gini. The model of the rise. Jadi model untuk kebangkitan peradaban, individu dulu diberesin nih, cara pandangnya, kemudian world view-nya, kemudian hidupnya, life-nya sesuai dengan fitrah, gitu ya, temukan misinya, baru kemudian family, baru terus bergerak keluar, gitu ya, baru masuk ke sistem nih. Ini 8 fitrah. 8 fitrah yang di extend gitu ya, dari personal, keluarga, komunal ke sistem. Gitu. Oke ya, nah ini zona-zonanya. Nanti kita bahas lebih dalam kalau perkuliahan lebih lanjut. Nah, ini zona-zona kalau di mapping ke tanah nih. Jadi ini kan virtual ya, zona-zona virtual. Ini kan kalau di mapping ke bumi kan jadi bentuknya apa? Zona 1 ya rumah gitu ya. Bagaimana rumah kita berdaulat dalam pendidikan. Zona 2 ya, zona 2 ini rumah ya. Zona 1 itu pemikiran. Jadi berdaulat dalam pemikiran. Zona 2 berdaulat dalam rumah kita secara pangan, ekonomi, politik gitu ya. Zona 3 itu udah mulai masuk ke komunitas ya. Bagaimana kita bersama komunitas itu bisa berdaulat. Ya, zona 5 itu sudah masuk ke jaringan, jaringan komunitas. Nah, zona 6 itu ke sistem. Ya kan ini kalau dipetakan ke geografis jadi begini kan, ada zona ya. Kan rumah kita, tetangga kita tadi ya, unsur dinamika itu, stabilitas tangga yang baik, lalu kemudian komunitas dan jaringan ini penting. Gitu ya, ini model pengembangannya. Oke. Nah, itu. Nah, programnya teman-teman sekalian, ini program ada 3 program sederhana. Tapi berikutnya cukup banyak gitu ya. Step 1 ini, ya saya gambarkan. Nah, step 1 ini educate and enlighten. Jadi insya Allah teman-teman semua nanti ada program untuk edukasi dan pencerahan. Ya, ini termasuk Islamic Worldview, ya konsep fitrah, konsep ekologi dalam Islam. Nanti empower and engage. Nanti langkah kedua ini mulai pendampingan. Ya, teman-teman yang lewat step 1 yang ingin lanjut nanti ada proses pendampingan ya untuk dibikinkan misi keluarga, misi personal gitu ya, termasuk kalau komunitas mau bergabung, nanti misi komunitas seperti apa kita akan gali bersama gitu ya, termasuk ini nanti mulai banyak pemetaan nih, pemetaan bakat, pemetaan fitrah, pemetaan culture ya, banyak pemetaan nih karena sudah mulai empower and engage. Termasuk nanti banyak ilmu-ilmu yang dibutuhkan di share di sini, ya, empower and engage. Tapi ini udah mulai masuk ke kader nih. Ya, teman-teman yang mau masuk ke sini nanti juga harus bisa mengajak yang step 1 ya. Jadi dia berbalik ke bawah ini. Ini intermediate. Nah, step 3 mulai aksi, ya, mulai hijrah, mulai kemudian berani untuk mewujudkan perubahan gitu ya, kembali ke fitrah. Terserah ya, ini mau bikin urban farming di kota atau bikin, tapi yang jelas ini harus nanti berangkat ke network, ke social network. Atau membuat desa madani, berapa teman-teman punya misi tuh bangun desa madani nanti gitu. Ini udah masuk step 3. Nah, ini tahapan ini. Nanti teman-teman yang sudah di step 2, step 3 itu harus bisa berbagi lagi untuk teman-teman yang baru di step 1. Jadi berputar nih. Gini ya, jadi diharapkan nih terjadi kolaborasi dan terjadi siklus perkembangan gitu ya, yang terus-menerus begitu ya, sehingga nanti kita bisa bergerak bersama. Sepakat ya? Kalau tidak peduli sama teman, sama juga menyiapkan musuh di masa depan. Sepakat nggak? Gitu kan? Nah, maka kita sama-sama kita tumbuh dan berkembang. Ya sudahlah, akhiri berbagai macam saya melihat banyak komunitas ini sikut-sikutan gitu ya, terus kemudian saling ngintip-ngintip begitu. Sudahlah gitu ya, bukan saatnya kok sekarang gitu ya. Saatnya sekarang kita fokus ke depan.
ya, fokus bergandeng bersama untuk siapa? Untuk anak keturunan kita, sepakat nggak? Ya, kita ingin anak kita nggak seperti kita mengalami hal-hal buruk seperti ini ya, pandemik bingung, nggak bisa didik anak bingung gitu ya, nggak punya family. Saya banyak menangani pasangan, kurang lebih 300 pasangan sudah saya tangani begitu, baik yang siap untuk melompat gitu. Saya senang tuh kalau ada pasangan suami istri yang siap untuk meloncat gitu ya, karena fitrah-fitrahnya tumbuh dengan baik. Ada pasangan yang galau gitu ya, ada pasangan yang mau pisah gitu ya. Yang ini siap melompat, ini siap bubar gitu. Nah itu apa ya, saya sudah saksikan itu. Ini sayang gitu ya kalau sampai keluarga ini tidak terbantukan gitu ya. Saya banyak menyalin nanti banyak kerjasama juga saya harapin teman-teman juga gitu ya banyak melakukan kerjasama dengan banyak elemen apabila bergabung bersama gerakan ini agar semakin melebar manfaatnya. Karena ini nggak bisa bukan pekerjaan sendiri ya. Saya cuma mengarsiteki secara umum gitu ya. Nanti butuh juga teman-teman arsitek peradaban yang bisa ikutan merancang lebih detail begitu. Oke, itu programnya. Ini secara umum ya. Jadi nanti sesuai dengan kebutuhan individu, family, community, ini knowledge yang akan diberikan ya, untuk 8 dimensi hidup ya. Ini fundamental knowledge, ini applied knowledge untuk kehidupan, ini action knowledge. Yang kita perlu action knowledge nanti bagaimana landscape desa madani dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini prepare for legacy atau melahirkan local leader. Nah, begitu teman-teman sekalian, ini kurikulum turunannya gitu ya. Untuk setiap tahap nih ada 3 tahap tadi ya, educate, enlight, empower, enhance, kemudian action. Nah, itu ini proses duplication, ya, menduplikasi tempat lain. Nah, ini kurikulum umum ya, yang nanti kalau nanti fase 1 yang teman-teman dapatkan ini, gitu ya. Kalau yang sudah dapat ya nanti bisa kontribusi juga untuk berbagi sama yang lain. Insya Allah nanti kita ada kuliah-kuliah yang kita relay di setiap daerah, begitu ya. Mudah-mudahan bisa full free gitu ya buat teman-teman. Kalau yang mau donasi silahkan gitu ya. Ini semua bukan untuk saya, tapi semua untuk nanti untuk para pembicara ya dikembalikan ke sana. Nah ini apa? Itu kan hak mereka ya. Kalau nanti mereka kontribusi kita kasih apa? Kita berikan apa haknya begitu. Nah ini kurikulumnya seperti ini. Gitu ya. Ini kalau udah masuk fase 2 ini masa pendampingan nih teman-teman gitu ya. Ada family life coaching, ada workshop gitu ya, online maupun offline. Ini banyak workshop, banyak pemetaan di sini. Karena ini udah bicara level individu sama level komunitas. Kalau ini masih bicara individu sama keluarga ya. Individu keluarga, ini individu, keluarga komunitas dan seterusnya. Oke. Nah, itu programnya. Nah, ini sekarang chapter ya. Terus apa yang mau ini tadi secara knowledge ya, apa yang kita mau dapat gitu. Ini secara kontribusi gitu ya. Jadi di Fitra Award-nya ada chapter, ada COPS. Chapter itu ke semacam di daerah ya. Jadi sekarang udah ada 10 kalau tidak salah. Jadi FWM Fitra Award Movement chapter Kediri atau apa Mataraman, ada chapter Jogja, ada chapter Aceh gitu ya. Teman-teman silakan nanti mengajukan diri untuk membuat chapter. Ini chapter per daerah ya. Nanti apa tupoksinya akan diberikan gitu ya. Itu sederhana kok. Bagaimana kita menggandeng teman-teman seide gitu ya, kemudian nanti berbagi. Gunanya chapter ini apa? Biar nanti teman-teman bisa kalau ada kuliah-kuliah di apa yang kita relay nasional bisa dapat kuliahnya gitu ya. Jadi nggak ketinggalan informasi. Yang kedua ada yang namanya COPS. COPS juga grup-grup ya, itu biasanya pakai work. Nanti walaupun ke depan kita coba pakai sosial media buatan sendiri. Nah, COPS ini nanti lebih ke keseminatan ya. Jadi di kamar-kamar berdasarkan keseminatan. Teman-teman yang terkait di pendidikan keluarga, silakan masuk ke sana pendidikan keluarga itu lintas daerah. Nanti yang tertarik di pendidikan keluarga tapi subnya sub pemuda ya, bisa masuk ke pemuda. Atau tertarik untuk pengembangan bakat misalnya masuk ke bakat karena bakat bagian dari pendidikan kan begitu ya. Jadi ini nanti ada sub-subnya gitu ya. Itu masuknya COPS. COPS itu community of practice. Jadi orang-orang yang memang berpraktek di sana gitu ya. Nah, ini nanti kita rajut ini gitu ya. Juga COPS misalnya terkait dengan pemikiran Islam. Nanti teman-teman yang terkait dengan pemikiran Islam bisa masuk ke COPS pemikiran Islam. Itu tiap orang bisa masuk ke beberapa COPS tergantung kebutuhan. Sepakat ya, tergantung kebutuhan. Oh, saya lagi butuh di atau saya praktisi di pendidikan sama di pemikiran, bisa ikut 2. Atau saya lagi butuh ilmu di pendidikan sama ilmu di pemikiran. Ada lagi nanti COPS terkait misalnya permaculture atau urban farming. Nanti yang terkait ke sana silakan masuk ke COPS di sana, Community of Practice. Nanti kita upayakan insya Allah gitu ya, kita hadirkan pakar di sana, gitu ya, biar nanti tidak chaos dalam satu grup itu kacau begitu ya, karena banyak kepentingan enggak, tapi kita mulai cluster. Tapi chapter tetap perlu ya, chapter ini buat koordinasi antara server dengan klien, karena kita nyebutnya bukan pengurus, tapi server.
Jadi kita di pusat ini nanti melayani tadi ya, membuat kurikulum, merancang knowledge, bikin panduan gitu ya. Kita upayakan nanti kita share semua ke teman-teman. Gitu ya, mudah-mudahan ini jadi nanti modelnya holakresi kayak gini. Ya, jadi model kepengurusannya bukan hierarkikal, ada pengurus, ada bukan, tapi lebih kepada holakresi. Holakresi ini model untuk social movement ya. Jadi ada circle-circle di mana teman-teman bisa terlibat tadi ya, ada COPS, ada chapter. Contohnya misalnya ini ya, ini pusatnya, ini ada FM server, ini memberikan 3 program tadi ya, program yang 3 program, ini ada 3 circle ini satu grup ya, satu grup nanti ada roles. Nah ini ada FM expert, jadi kita nanti juga punya kamar-kamar buat para expert ya, biar mereka bisa kolaborasi di sana. Ada COPS nih, FM COPS buat teman-teman tertarik di satu seminatan gitu ya. Misalnya di permaculture, di mana silakan bergabung ke sini. Tapi kita nanti terus bergerak dalam gerakan yang sama, begitu ya. Ini saya berharap teman-teman tidak berpikir untuk mengambil ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Justru kita banyak berbagi di sini gitu ya, dan banyak saling berkolaborasi gitu ya. Nah ini ada chapter, kalau chapter ini per daerah. Nanti teman-teman yang ingin bikin di daerah gitu ya, silakan nanti mengajukan. Sekarang baru 10 daerah, silakan nanti level kabupaten boleh, atau kalau baru level kecamatan silakan aja gitu ya. Ini bisa mengumpulkan teman-teman seide, termasuk teman-teman yang sudah praktek di daerah. Kayak saya lihat di Malang itu ada yang sudah punya praktek gitu ya, dengan model permaculture. Di Jogja juga banyak. Tapi itu kan terpisah ya. Ada peternakan saja gitu ya, ada yang perkebunan saja, ada yang itu kalau disatukan dahsyat itu, sepakat ya. Masuk di Jawa Barat tuh ada pesantren Eko, ada yang bergerak di energi gitu ya, energi terbarukan dengan itu kan kalau disatukan jadi dahsyat gitu ya, dan kita butuh itu buat bergerak ke depan. Oke, nah ini model strukturnya seperti ini, jadi tidak ada hierarki, jadi bebas berkomunikasi tapi tertib gitu ya, tertib dalam saf-saf yang tadi yang rapi begitu. Oke, ini tim kita di dalam saya nggak akan tampilkan ya. Ini tim-tim di dalam nanti saya nggak akan bahas. Tapi yang jelas ada 3 tim ya, ada KM tim, ada program tim, ada PR tim, ada teknologi tim, gitu ya. Nah, ini ada tamu, mohon maaf. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya, gitu ya. Ya silakan yang ingin berdiskusi, ada sekarang pukul 11, ada waktu setengah jam. Q&A ya. Oke, ini mau langsung resen aja ya. Resen aja ya, biar nanti bisa interaksi ya. Kalau nanti baca pertanyaan bisa salah nih. Ini alhamdulillah yang ikut sudah 250 orang. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Resen saja. Siapa? Oh, silakan. Dikasih aja. Bunda Ninit, silakan. Halo. Ini ada yang resen ada sekitar 5 ya. Silakan yang mau bertanya. Pak Guron, mangga. Alfa Narendra. Silakan. Yang Lotok Abi ya? Silakan Alfa. Mas Guron, silakan. Kalau nggak ada yang bicara, kita close nih. Alfa, silakan. Ya, ini pertemuan pertama ya. Jadi saya akan terus memberikan ini, kecuali nanti ada launching program.
Saya akan bicara juga ke publik kalau ada LOSIT program. Teman-teman yang ingin ikut bisa mendaftar. Izin bertanya, Tat. Teman-teman yang mau bikin chapter di daerah juga nanti silakan berdiskusi karena memang ada syarat-syaratnya juga gitu ya. Sehingga nanti tidak kewalahan sendiri ketika menjalankan begitu. Izin tanya, Tat. Ini ada bicara nih, nggak kedengeran? Izin bertanya, Tat. Tadi kan disarankan tidak membeli tanah di pedesaan. Ya, Alfa silakan, baru kedengaran nih. Iya, mohon maaf, Tat. Tadi kan disarankan tidak membeli tanah di pedesaan. Halo? Assalamualaikum, Tat. Oh ya, Alfa silakan. Iya, tadi disarankan, Ustadz menyarankan tidak membeli tanah di pedesaan. Tetapi kadang kita harus meyakinkan pada teman-teman di desa bahwa produk kita, ide kita itu berhasil. Nah, apakah boleh membeli minimal beberapa meter persegi untuk percontohan? Oh ya, boleh kalau itu boleh. Namanya demplot ya. Jadi demplot itu semacam tanah ya, tidak terlalu luas. Syukur-syukur tanah keluarga ya, itu malah lebih bagus. Gitu ya. Jadi itu semacam contoh nanti kalau sudah terlihat wujudnya kan bisa kerjasama dengan warga gitu ya. Itu jauh lebih bagus. Berarti bukan yang maksud saya itu misalnya membebaskan tanah besar-besaran itu yang tidak elok gitu ya atau tidak beradab gitu. Boleh kalau memang itu jadi percontohan ya, itu silakan. Bahkan berapa teman yang saya diskusi ya, mereka tidak beli, sewa gitu ya, sewa lahan, kemudian bikin praktis di atasnya begitu ya selama berapa tahun, nanti kemudian warga tertarik, mulai warga kemudian ikut bersama membangun gitu. Bisa juga sewa karena lebih murah kan, gitu daripada harus investasi membeli lahan, sewa agak panjang misalnya 10 tahun begitu ya, bisa juga. Saya lihat berapa teman di daerah itu sewa. Gitu ya. Tapi syukur-syukur kalau punya tanah keluarga besar yang tidak digunakan misalnya, gitu ya. Sekalian nanti kalau mau kita bangun pondok kan bisa jadi wakaf ya. Kita wakafkan untuk bikin masjid. Kemarin saya ketemu dengan teman-teman hijrah, mereka lagi ada program barisan bangun negeri gitu ya. Itu programnya bikin masjid. Ya sama gitu ya. Kalau saya kan Desa Madani, dia masjid ini 8 ustadz kondang gitu katanya bikin masjid, tapi pendekatannya kalau bisa yang sudah ada direnov atau rehabilitasi gitu ya. Kalau belum ada baru beli lahan. Gitu. Jadi dihindari penguasaan lahan sebenarnya. Kalau bisa kerjasama, kolaborasi, integrasi itu jauh lebih bagus. Gitu Pak. Matur nuwun, syukron. Ya, sama-sama. Jazakallah. Ada lagi? Q&A mana? Tapi bukan yang mana? Oh, Q&A ya. Oh, di Q&A ini mesti dibacain ya. Oke, ini dari yang atas dulu ya. Oke, random aja. Apa bedanya membangkitkan peradaban dengan membuat model? Jadi model itu, jadi kebangkitan peradaban sama kayak bangun rumah kan. Nah, untuk bangun rumah harus ada modelnya, sepakat nggak? Nah, gitu kan. Jadi antara membangun rumah dengan membuat model rumah itu dua hal yang yang sebenarnya bersambungan. Kan kita nggak mungkin bangun rumah kalau kita nggak punya model kan, sepakat kan? Gitu. Sama kebangkitan peradaban juga harus dimulai dari membuat model, gitu kan? Dan model terbaik itu sebenarnya belajar dari sejarah gitu, dari sirah kan. Nah, kemudian saya diskusi dengan pakar sirah Ustadz Asep Sobari gitu ya. Kelemahan umat Islam hari ini adalah ketidakmampuan mereka membuat model dari sirah. Kalau baca sirah, baca sejarah, tanggal-tanggal semua cepat gitu ya. Tapi ketika harus membuat model itu bingung karena memang pendidikan kita tidak mengarahkan kita untuk membuat model gitu ya. Kita lebih banyak jadi kuli sebenarnya gitu ya, jadi pekerja. Ya bukan jadi orang yang bisa melakukan arsitektur gitu ya, itu. Jadi bedanya itu. Nah, berikutnya dari siapa nih? Dari Mas Gul ya. Mas Gul artinya apa nih? Orang yang kalah. Assalamualaikum, mohon saya diluruskan apabila bila ada salah.
bila saya membangun asumsi dasar bahwa manajemen fitrah berbeda dengan manajemen naluriah manusia. Al-Baqarah 30, yang mana manusia apabila keluar dari segala konstruksi cenderung tertuju pada naluri yang rusak fasad. Maka dari sini pernyataan saya, apakah manajemen fitrah itu sendiri, apakah dikolaborasikan dengan manajemen naluriah? Gitu ya. Ini memang naluriah ini ada ulama yang membedakan dengan fitrah ya. Naluriah itu sering disebut dengan insting atau gariza. Gitu ya. Nah, kalau memang yang bagi ulama yang membedakan ini karena menganggap bahwa naluriah itu ada kontaminasi dengan syahwat gitu ya, atau apa hayawan ya, sifat hewan begitu, maka dipisahkan. Maka al-gariza itu dianggap insting keluar dari fitrah. Tapi ada ulama juga yang menyebut fitrah dalam manusia disebut fitrah al-gariza juga ada, seperti Ibnu Taimiyah. Tapi secara umum ya, saya baca di disertasinya Profesor Dr. Muhammad Yasin, ada 3 kelompok ulama ketika menginterpretasikan fitrah. Ya, ulama pertama itu menginterpretasikan fitrah itu dia dual. Jadi bisa baik, bisa buruk. Dalilnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu. Jadi ketika manusia lahir, manusia punya potensi baik, punya potensi buruk sejak lahir. Gitu ya. Ini pendapat beberapa ulama kontemporer ya, khususnya. Pendapat interpretasi kedua itu memandang fitrah sebagai sesuatu yang netral. Jadi begitu lahir kosong. Ini sama kayak John Locke ya. Ada ulama berpendapat begini, tapi ini hanya satu orang gitu ya, Abdul bin Bar kalau tidak salah gitu ya. Itu karena berangkat dari dalil bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan bodoh. Ya. Jadi kata bodoh itu dianggap bahwa manusia itu kosong. Jadi dia menganggap fitrah itu kosong. Jadi begitu lahir manusia itu netral. Sementara baik dan buruk nanti dibentuk oleh lingkungan begitu ya gitu ya. Tapi sebagian besar ulama gitu ya, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun gitu ya, dan seterusnya, itu menganggap fitrah itu positif adanya. Ya, mereka nyebutnya innately predisposed to know God and to do good. Jadi fitrah itu secara bawaan itu adalah manusia sudah diinstal kemampuan mengenal Tuhan dan menjadi baik. Jadi fitrah itu baik adanya. Adapun unsur eksternal ya, nabi dan kitabullah itu eksternal yang menguatkan fitrah. Sementara iblis, setan gitu ya, itu adalah unsur eksternal yang menyimpangkan fitrah. Jadi ada unsur di luar sebenarnya. Jadi perubah itu ada di luar. Tapi sebenarnya fitrah itu baik adanya. Gitu ya. Kalau fitrah ini tumbuh, maka nanti eksternal yang baik itu menguatkan. Eksternal yang buruk ini nggak pengaruh begitu. Nah, jadi banyak ulama pendapatnya yang ketiga ini gitu ya. Jadi kalau saya lebih setuju menyebutnya sebagai fitrah sesuatu yang bukan insting ya, bukan naluriah. Fitrah ya fitrah, sesuatu yang baik. Gitu ya. Kalau naluriah itu lebih kepada hewan biasanya ya, insting dia, naluri gitu. Kalau fitrah ini memang berangkat dari sesuatu yang baik, walaupun nanti manusia itu naluri ini nanti bisa depend on ya, depend on tergantung situasi begitu, gitu ya. Jadi saya lebih cenderung fitrah itu interpretasi yang positif, gitu ya. Oke. Berikutnya, Assalamualaikum, Ustadz mau tanya bagaimana jika ingin bergabung dengan gerakan ini tapi dalam keluarga sendiri. Kita juga dalam keluarga sendiri kita juga masih bingung dengan visi misi keluarga, apakah bisa gabung? Bisa. Kan tadi ada 3 program kan. Program pertama Educate and Enlighten. Nah, ini adalah program untuk teman-teman yang masih belum yakin konsep fitrah gitu ya, tentang worldview, cara pandang tentang ilmu, tentang adab. Itu nanti kita akan ada di level educate gitu ya. Nanti kalau sudah ilmunya cukup baru masuk ke level 2. Level 2 itu empower and enhance gitu ya. Jadi empower ini nanti keluarga yang sudah kokoh konsep tentang fitrah, sudah paham gitu ya, masuk ke bagaimana kita bantu nanti membuat misi keluarga. Family mission, personal mission, termasuk merancang good life. Karena saya banyak melihat pasangan-pasangan muda maupun tua itu ya tidak mampu mengurai masalah. Jadi 8 fitrah itu tidak punya kemampuan memetakan fitrahnya gitu ya, sehingga nanti kusut nih. Ya, problemnya di mana? Misalnya suami tidak mau didik anak gitu. Itu kalau dalam konsep fitrah digali dulu tuh, kenapa dia nggak mau terlibat didik anak? Apa karena masalah spiritual gitu ya? Dia mungkin berpikir didik anak bukan bagian dari akidah. Bisa juga kan, masalah worldview juga bisa, cara pandang dia tentang peran ayah. Yang kedua bisa juga karena sibuk bekerja kan, karena dia galau bisa juga, karena bakatnya tidak tersalurkan di pekerjaannya atau kerjaannya overload. Itu juga bisa membuat dia jadi tidak mau didik anak. Yang ketiga ada kemungkinan dia kurang ilmu, bisa juga kan, kurang ilmu, kurang belajar dia, ya, atau salah pandang tadi. Yang keempat bisa juga karena nggak punya role model. Waktu kecil dia nggak punya sosok ayah misalnya, sehingga ketika dia jadi ayah,
Nah, dia tidak punya ide bagaimana jadi good father. Nah, jadi ini kan harus dipetakan ya. Nah, jadi silakan bergabung begitu ya, dan nanti kita bantu begitu, dan teman-teman yang sudah terbantu nanti harus kontribusi juga ke keluarga lain biar manfaatnya melebar. Sepakat ya? Makin melebar makin bagus manfaatnya begitu. Oke ya. Jadi jangan khawatir, silakan bergabung dan nanti sembari belajar kita berbagi gitu ya. Jadi cara terbaik belajar itu apa? Siap berbagi gitu ya. Nanti apa yang kita dapatkan kita praktekkan lalu kita share. Begitu terus. Itu nempel tuh ilmunya gitu ya. Tapi kalau cuma kita makan sendiri aja bisa juga nanti apa ya, bias gitu ya, atau kalau kita share kan nanti kita dapat feedback juga gitu ya. Dan nanti silakan konsultasi dengan saya free gitu ya. Saya setiap hari itu bisa 50-60 orang konsultasi dan itu silakan sepanjang saya masih ada waktu. Oke, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya bagaimana jika ingin bergabung, mana nih? Oh, kok lewat. Ustadz, bagaimana caranya orang tua bekerja kantoran bisa kontribusi dalam FWM? Karena salah satu hikmah pandemi ini adalah dengan ortu WFH, keluarga terarahkan kembali ke fitrahnya. Lalu bagaimana apabila sudah tidak diberlakukan WFH dan orang tua harus kembali ngantor? Ya ini kalau apa ya, saya nggak yakin ya dalam waktu dekat ini orang akan kembali ke kantor nih. Jadi kalaupun ke kantor nanti juga jadi setengah hati begitu ya. Saya melihat nanti sistem akan mulai disesuaikan karena kayak di Finland itu seperti waktu kerja itu di 3 hari dalam sepekan gitu ya, karena biasanya orang jadi nggak seimbang hidupnya kan, karena 8 dimensi hidup itu, 8 dimensi fitrah itu ada spiritual life, ada work life, ada family life gitu ya, ada social life. Nah biasanya orang-orang kota itu work life dipakai 5 hari dalam seminggu, sepakat nggak? Sementara weekend 2 hari dalam seminggu itu ditumpuk semua di sana. Ya, spiritual life, dakwah di situ, sosial di situ, keluarga di situ, akhirnya apa? Nggak life balance. Ya, jadi mudah-mudahan jadi kesadaran orang tua kita ya, atau perusahaan-perusahaan di dunia bahwa nanti mungkin separuh jam kerjanya ada di rumah, gitu ya, efisiensi juga termasuk juga kesadaran untuk hidup lebih fitri gitu ya. Di luar negeri sudah mulai tuh, kayak di Finland tuh kalau nggak salah 3 hari dalam sepekan orang bekerja. Di Indonesia katanya mau dibuat 4 hari katanya ya, gitu. Tapi kalau kita dibuat 4 hari, kesadaran belum muncul, nanti yang 3 harinya buat main games gitu, gitu ya. Makanya nanti penting untuk merubah mindset dulu ya, cara pandang tentang kehidupan, cara pandang tentang bahagia itu penting. Maka nanti insya Allah kita share. Oke, jadi saran saya itu ya. Ini kan saya yakin bahwa ini akan terus dinamis nih ya. Orang akan makin sadar begitu. Perusahaan-perusahaan besar juga nanti makin rontok ya. Mereka makan lebih senang mempekerjakan orang dari rumah kan, nggak perlu sewa kantor, nggak perlu sewa satpam, tempat parkir gitu ya. Yang masih agak riskan pabrik ya. Kalau pabrik itu memang harus menghadirkan orang ya, gitu ya. Tapi kalau seperti perusahaan-perusahaan knowledge ya, yang bekerja dengan knowledge itu ke konsultan gitu ya, itu nggak perlu sebenarnya untuk datang ke kantor. Termasuk sekolah juga sebenarnya kan ini kan knowledge kan, nggak perlu gitu ya. Cuman memang harus ada program tambahan bagaimana orang tua bisa mendampingi anak-anaknya sebelum diajarkan gitu kan. Tapi orang tua jangan disuruh ngajar. Orang tua diminta untuk mendampingi, memotivasi gitu ya. Karena peran orang tua tuh menumbuhkan dia, menanamkan nilai, bukan too much teaching. Too much teaching itu kerjaan sekolah begitu ya. Jadi harus ada pembagian peran sesuai dengan fitrah sekolah, fitrah keluarga, fitrah orang tua, itu harus ada pembagian peran juga. Oke ya, orang bisa paham. Kalau di Depok bisa kan dibentuk desa madani, kalau lahannya nggak ada ya nggak bisa gitu. Yang ada mungkin kampung madani ya. Jadi kampung yang sudah ada misalnya tingkat RW begitu ya. Coba dibikin dibikin misalnya perlahan-lahan gitu ya, bagaimana mandiri secara energi misalnya, pasang panel-panel surya misalnya. Yang kedua lahan-lahan yang belum tergarap ya, bisa digarap. Saya lihat ada kampung setiap rumah nanam anggur begitu ya, kemudian jadi pendapatan tambahan, termasuk buat konsumsi harian begitu ya, itu bisa diatur. Termasuk tadi menabung rempah-rempah. Ya, tiap keluarga nanti ada tanaman obat yang secara kesehatan kita bisa lebih mandiri kan, tidak tergantung rumah sakit gitu. Ya, kalau nanti ada Pak Ruruh ya di Semarang itu dia dia pakar untuk menabung dibilang rempong ya, kalau rempah-rempah itu rimpang, empon-empon gitu ya, rimpang. Ya, nanti Ustadz Zailul Akbar juga, Dr. Zailul Akbar kan banyak mengusulkan pakai rimpang gitu ya untuk kesehatan.
Ini kesadarannya makin tumbuh nanti, ya, saya yakin betul. Bagaimana untuk memulai bergabung dengan gerakan ini, gitu ya? Teman-teman bisa gabung di kalau chapter di daerah belum ada, bisa gabung dulu di nasional, gitu ya. Di nasional gabung, agar nanti bisa ikutan untuk kalau ada kuliah-kuliah yang kita launching itu bisa ikutan. Karena kita masuk fase 1 nih. Fase 1 tadi ya, educate sama enlight ya. Jadi kita nanti akan kampanye untuk menyamakan cara pandang. Konsep fitrah, konsep bakat, konsep keluarga, konsep kehidupan, disamakan dulu nih. Kalau salah pandang dengan konsep-konsep dasar ini nanti di level 2 nanti jadi eksekusinya kacau kan gitu ya. Gitu. Kan misalnya gini, saya bikin workshop tentang membuat misi keluarga misalnya. Nah, mereka masih bingung misalnya misi apa visi dulu. Visi itu kan di level konsep ya, mesti selesai dulu di konsep. Kedua, ketika dibikinkan misi banyak keluarga misalnya buat apa sih misi-misian misalnya gitu. Itu kan berarti belum selesai di level pemikiran belum tuntas kan. Sehingga ketika di level praktis mereka denial gitu atau reject atau galau gitu atau merasa tidak urgent gitu kan. Maka penting tahapan ini. Gitu ya. Oke. Apa Ustaz terkait framework tadi 15 40 40 50. Oh, tadi jeda ya. 15-40 itu masa pemuda, ya masa syabab. 40 sampai 60 itu digabung aja itu masa dewasa akhir, 40 sampai 60 ya. Kalau para peneliti atau nyebutnya itu masa menemukan panggilan kedua, next calling. Kalau 15 sampai 40 masa syabab itu masa menemukan first calling, masa menemukan misi hidup pertama, apa yang mau diperjuangkan. Kalau nabi-nabi, semua nabi dapat misi hidup usia 40. Ya, jadi dia betul-betul di akhir di pojok Nabi Musa, para mufasir mengatakan begitu. Para nabi-nabi mendapatkan misi kenabiannya atau tugas kenabian atau misi hidupnya pada usia 40 kebanyakan. Kecuali dua nabi ya, Nabi Yahya sama Nabi Isa alaihissalam karena wafat lebih muda. Nabi Isa diangkat ke langit ya pada usia kalau nggak salah 30-an ya, sementara Nabi Yahya wafat dibunuh pada usia muda gitu. Jadi semua nabi-nabi 40 mendapatkan misi hidup. Jadi ini jadi timeline ya. Maka kalau di Batu kan 40 life is begin gitu ya. Hidup dimulai ketika 40. Kalau di Islam itu 40 itu masa akhir menemukan misi hidup. Kalau life is begin itu mulai 15. Tapi masa life begin itu 15 sampai 60 nanti masa menemukan panggilan kedua. Ya. Kan Nabi Muhammad SAW dari 0 sampai 40 kan cuma al-amin gitu ya. Al-amin kan. Begitu 40 dapat tugas kenabian sampai 60 ya itu pacuan amal ya sampai beliau wafat 63 gitu. Karena 40 sampai 63 ini kan ini masa sepertiga usia karena Rasulullah mengatakan usia umatku sitina wasabina 60 70. Jadi kenapa 40 ini penting karena usia kita tinggal sepertiga lagi. Kalau lebih bonus gitu ya, bonus. Gitu. Jadi kalau perlu jangan menemukan misi hidup usia 40 agak mepet, kalau perlu usia 30 udah ketemu atau usia 20-an lebih bagus gitu ya karena nanti tinggal mematangkan aja. Gitu ya. Bagaimana cara kita mulai hijrah sedangkan untuk mengajak suami memahami konsep fitrah dan membuat visi misi keluarga masih kesulitan, mohon diberi saran ya Ustadz gitu. Tadi ya kita mesti teliti itu, gali dulu suami kita kenapa gitu ya, susah diajak misalnya gitu ya, apa karena dia tadi masalah spiritual gitu ya, dia kekurangan tidak merasakan ini bagian dari akidah. Ya, yang kedua mungkin barangkali dia kurang ilmu bisa juga. Yang ketiga mungkin pekerjaannya. Banyak suami hari ini bekerja tidak sesuai dengan bakatnya, itu bikin galau tuh. Ya, akibatnya dia juga tidak mau terlibat dalam mengasuh gitu ya. Kalau ngajak konsep bisa diajak ke itu kalau ada seminar, ada kuliah diajak aja begitu ya. Kadang-kadang suami itu kalau istri yang ngomong gengsi dengernya. Tapi kalau ngelihat ceramah gitu ya atau lihat langsung dari ustadz atau dari ulama, mereka lebih firm gitu ya, lebih mau mendengar. Atau Bunda mungkin bisa cari misalnya siapa idolanya Ustadz Adi Hidayat. Coba cari Ustadz Hidayat kita ngomong fitrah gimana gitu ya. Pasti sama dengan yang saya omongin gitu. Atau dengan Ustadz Abdul Somad misalnya idola ya. Coba cari video tentang ketika Ustadz Abdul Somad membahas fitrah. Atau dia tertarik dengan Gus Baha misalnya. Kita bisa banyak strategi kok gitu ya, tanpa harus kita yang mengajak langsung gitu ya. Nah, kalau sudah paham konsepnya, baru bisa diajak untuk membuat misi-visi, gitu kan. Karena nanti fitrah ini kan kadar-kadar visi misi itu kadar-kadarnya dalam fitrah gitu. Kalau fitrah ini tidak paham konsepnya, nanti dia merasa nggak penting menemukan
misi visi gitu ya, dan seterusnya. Termasuk tadi konsep bahagia, konsep khalifatullah fil art. Maka nanti di awal kita coba jelaskan itu. Ya, kami akan undang pakar-pakar untuk menjelaskan tentang konsep khalifatullah fil art, konsep fitrah, konsep bahagia, happiness, konsep kehidupan, konsep sejarah, konsep ilmu, konsep pendidikan dengan pemikiran yang benar, gitu ya, biar teman-teman tidak ambigu ya dalam bertindak gitu kan. Karena itu semua bicara tentang bagaimana cara pandang kita kan. Cara pandang kita yang benar akan menentukan aksi yang benar. Tapi cara pandang yang salah, aksinya jadi salah. Gitu kan, sepakat ya? Oke. Berikutnya Pak Ustadz, saya ingin bertanya tentang homeschool. Anak-anak Pak Ustadz kan homeschool ya. Kesulitan apa yang dihadapi memulai, apalagi ini berbeda dari kebanyakan anak. Kalau di masa saya itu homeschool ini memang berat ya, karena jarang pelakunya. Tapi kalau sekarang banyak lah gitu ya, banyak pelaku. Kalau saya sebenarnya bukan homeschooling, saya lebih ke home education. Kalau homeschooling itu ya memang ada irisannya ya, tapi saya ingin meluruskan saja, kebanyakan teman-teman homeschooling itu bawa sekolah ke rumah. Rumahnya disulap jadi sekolahan gitu ya, akhirnya jadi stres semua gitu kan. Kalau saya lebih home education, ya, jadi saya membedakan antara education dengan schooling. Kalau schooling itu kan pengajaran, ya. Kalau education itu kan pendidikan, itu dua hal yang berbeda tuh. Kalau pendidikan itu yang lebih luas spektrumnya. Kalau pendidikan itu bicara tentang fitrah, ya, tentang adab, tentang ilmu-ilmu dasar gitu ya. Kalau ilmu-ilmu yang sifatnya skill and knowledge bisa lewat kursus, ya, bisa lewat online gitu ya, dan seterusnya. Sanggar misalnya. Tapi ilmu dasar misalnya yang makna-makna kunci tentang dari kitabullah itu harus orang tua. Gitu ya. Maka di Islam nanti ada tarbiyah, ada ta'dib, ada ta'lim. Tarbiyah itu menumbuhkan fitrah, ta'dib itu menanamkan adab, ta'lim itu pengajaran. Kalau ngerujuk Al-Quran dan tafsirnya gitu, hadis-hadisnya ini fitrah, adab, ilmu ini tanggung jawab orang tua. Ya, sementara sekolah itu dia pelengkap sebenarnya gitu. Nah ini kalau pandangan saya begitu ya. Jadi anak-anak saya sebenarnya bukan homeschooling tapi home education. Kalau home education ini sekolah itu opsi, ya bisa iya, bisa tidak, tergantung kebutuhan, gitu ya. Dan rumah saya nggak disulap jadi sekolahan, gitu ya, karena misalnya Al-Quran gitu ya. Al-Quran itu tugas orang tua bagaimana membuat anak cinta Quran kan. Yang kedua bagaimana membuat anak itu beradab sama Al-Quran, gitu kan. Yang ketiga bagaimana hal-hal basic tentang Al-Quran itu orang tua. Nanti kalau selanjutnya itu bisa tipkan sama ulama, ya, sama guru, begitu ya. Jadi terasa bedanya. Misalnya anak kita pengen jadi ahli hadis, ya, maka membuat anak jatuh cinta pada Rasulullah itu orang tua. Membuat anak beradab sama Rasulullah orang tua. Membuat anak kemudian hadis-hadis dasar ya tentang makna-makna tentang apa sih Rasulullah, fungsi Rasulullah gitu ya, hikmah adanya Nabi itu orang tua menjelaskan. Ya, tapi untuk ilmu-ilmu hadis yang kita nggak punya ilmunya itu boleh diberikan kepada lembaga. Gitu ya. Jadi bedakan ya, terasa bedanya. Nah, itu home education. Maka home education itu basisnya fitrah, adab, sama ilmu. Dan ilmu ini bisa diosos kalau kita nggak punya ilmunya. Gitu ya. Jadi ada berbeda. Dan ijazah biasanya nggak jadi orientasi. Kalau saya, anak-anak saya mau ijazah boleh, nggak mau ijazah boleh. Gitu, tergantung kebutuhan gitu ya. Karena bagi saya yang penting karya gitu, bukan ijazah. Kalau saya ya. Yang penting karya, kontribusi bagi umat, nanti juga rezeki pasti Allah jamin begitu. Gitu ya. Kecuali kalau memang anak kita pengen jadi spesialis kayak dokter, lawyer ya, tentunya perlu ijazah. Tapi itu pun bisa ngambil paket misalnya gitu ya. Tapi kalau anak kita misalnya pengen jadi yang lain ya, petani misalnya, ya, itu profesi bergengsi hari ini. Petani, peternak yang nggak perlu ijazah lah. Jadi relawan begitu nggak perlu ijazah. Ya, mungkin sertifikat SAR perlu ya, tapi ijazah sekolah nggak perlu. Ada teman saya di Solo itu anaknya certified SAR dan setiap ada bencana berangkat itu sejak SMP itu sampai sekarang SMA. Badannya besar begitu ya, dan orang tuanya dosen gitu ya. Tidak siap lihat anaknya itu jadi relawan. Gitu. Saya bilang ya paling mati syahid Bu. Itu sudah esok. Ya kan bersyukur punya anak yang sudah punya karya, sudah punya kontribusi kan, bersyukur gitu. Sekecil apapun itu kalau itu berangkat dari fitrahnya, dari bakatnya, ya nanti rezeki akan datang. Gitu ya. Jadi homeschooling ini perlu diluluskan juga gitu ya, dan pilihan Bunda itu tergantung nanti misi keluarga. Keluarganya mau seperti apa. Kayak misalnya Gen Halilintar itu anak-anaknya homeschooling kan. Kenapa? Karena pengen misi keluarganya ingin mencetak pengusaha yang bertakwa. Ya, makanya make sense kalau anak-anaknya nggak sekolah gitu ya, karena pengen jadi pengusaha. Dan bapaknya pengusaha gitu ya. Dan Pak Hali itu cerita, tiap habis sholat subuh anaknya di coaching bisnis. Nah itu make sense tuh anaknya homeschooling ya.
tidak sekolah, tapi memang jadi saya yakin juga nggak ngambil paket juga barangkali anaknya, karena memang di coaching langsung oleh ayah untuk bisnis. Kalau Pak Habibie misalnya, karena misi keluarganya memakmurkan Indonesia dengan industri strategis, maka lihat anak-anak Pak Habibie sekolah tinggi kan, karena ingin melanjutkan pabrik pesawat terbangnya Pak Habibie gitu. Jadi memilih pendidikan keluarga ini based on misi keluarga sebenarnya. Maka penting nanti menemukan misi keluarga. Misi keluarga itu apa sih yang mau diperjuangkan keluarga kita sampai akhir gitu ya. Yang berdua makin cinta, yang memberikan kontribusi besar bagi umat apa kira-kira berdua. Ya bukan cuman kita kan menikah bukan cuma cari makan gitu ya, lalu kemudian punya anak, ngawinin anak, lalu kita pensiun lalu mati, bukan kan? Tapi tentang bagaimana apa yang kita perjuangkan di jalan Allah. Gitu. Oke, bagaimana prosedur pembentukan chapternya nanti kita akan berikan ininya ya, berikan apa syarat dan ketentuannya gitu ya, karena ini memang nggak mudah nih, karena perlu orang-orang yang jadi motor ya, jadi motor jangan sampai nanti chapter berdiri cuman sepi gitu ya, ini harus orang-orang punya motor, rajin silaturahmi gitu ya, kalau nggak bakatnya aktivator gitu ya, ngajak orang gitu ya, begitu. Oke, terus Malang apakah sudah ada? Nih Malang mau ada yang usulkan mau bikin ya digabung sama Blitar kan, tapi masih proses. Oke, di Malang nih ada lumayan ya, ada banyak orang-orang yang sudah menjalankan permaculture juga. Dan kemarin saya ketemu dengan Bu Emma ya, Bu Desi kalau nggak salah, Bu Desi Mam Green itu. Dia bilang kami udah bertahun-tahun membangun permaculture dan mau sharing. Cuman gimana kami meluaskan manfaat kami gitu ya. Nah ini dengan bersama gerakan, jadi manfaatnya jadi meluas, sepakat ya. Nah teman-teman yang sudah praktek personal, silakan bergabung, nanti manfaatnya makin melebar. Jangan khawatir dengan ilmu gitu ya. Kalau makin kita berikan, makin berkah gitu. Oke, Afan nggak ikut di awal ikutan apakah untuk semua umur? Ya untuk semua umur gitu ya. Kalau bisa sih di atas 15 tahun untuk level pemuda sampai keluarga. Karena masih anak-anak nanti repot. Jadi orang tuanya yang ikut nanti cara didik anaknya kan diberikan ya. Metode mendidik anak, Fitra Based Education untuk orang tuanya bagaimana mendidik anak. Oke, Ustaz bagaimana dengan masalah ekonomi? Karena untuk ketahanan desa butuh kekuatan ekonomi. Betul gitu ya. Justru ekonomi ini akan kuat ya kalau tadi ya, kalau basic needs-nya sudah kayak misalnya pangan ya, maka pangan itu sudah terpenuhi, nanti bergerak ke bisnis begitu kan, makanya tadi misi penting. Jadi kalau pangan, energi, kesehatan itu sudah terpenuhi kan selebihnya tinggal mikir berkarya kan. Kalau di kota kan orang kerja mikirnya buat makan kan, dia kerja pergi pagi pulang sore buat makan, buat ongkos, buat listrik, buat gitu kan, akhirnya dia bekerja habis buat kebutuhan basicnya. Sementara di desa sebenarnya kan ayam tinggal nangkap misalnya, tanaman tinggal petik misalnya begitu ya, walaupun nanti perlu dirapikan nih prosesnya begitu. Akhirnya kalau basic itu sudah terpenuhi, dia tinggal fokus berkarya kan, gitu kan, tinggal fokus mengembangkan bakatnya gitu ya, apa yang mau dia kontribusikan buat masyarakat, dan sepanjang dia kontribusi nanti rezeki akan datang begitu kan, apalagi sekarang kan bisa online gitu kan. Nah itu personal atau keluarga, nanti secara kolektif bisa berjamaah kan membentuk jaringan kekuatan ekonomi misalnya ya, saling barter dan nggak perlu uang biasanya gitu kan. Bisa juga kalau nanti saya nggak tahu ya, sekarang lagi ramai digital money gitu ya, karena ingin bangsa-bangsa negara besar itu pengen menguasai aset kita gitu dengan cara bikin digital money ya. Dan seterusnya kita kan dikontrol semuanya begitu. Nah ini kalau di desa itu kan bisa barter kan ya. Jadi secara saya nyebutnya lebih kepada kedaulatan ekonomi gitu ya, daripada, tapi ekonomi ini nanti puncak daripada dari dalam dulu ya, kedaulatan cara berpikir, kedaulatan dari pemikiran ya. Yang kedua kedaulatan dari sisi pangan, energi, pendidikan. Ya kalau orang tua mampu didik anak kan itu udah mengurangi kos banyak tuh, sepakat ya. Apalagi kalau anak-anaknya dididik dengan satu yang real ya, satu yang dilakukan sehari-hari gitu ya, misalnya berkebun, itu kan pendidikan tuh. Ya, sekarang orang berpikir kalau pendidikan itu kan persekolahan, kalau anak di rumah tuh seolah-olah nggak mengalami pendidikan, padahal pendidikan itu berkebun, bermain bersama ayah gitu ya, berternak itu bagian dari pendidikan ya. Kalau zaman dulu kan berburu begitu ya, berkebun bersama ayah itu bagian dari pendidikan, karena anak-anak nanti melihat ayah sebagai sosok teladan kan, langsung, bukan sekedar teori begitu, sepakat ya. Itu pendidikan. Nah, beda kan kalau persekolahan kan anak-anak dititipkan ya, kita bayar gitu ya, udah kayak belanja gitu.
dan kita nggak tahu nanti proses seperti apa. Tapi pendidikan berbeda, gitu kan. Nah, ini akan mengurangi nanti banyak mereduce cost. Sebenarnya kalau dilakukan berjamaah, gitu ya, akan berjamaah. Nanti secara pangan, energi itu bisa dipenuhi bersama. Ya, selebihnya nanti tinggal berkarya. Nanti ekonomi udah pasti itu, gitu ya, udah pasti begitu. Oke. Oke, dari dulu saya ingin menciptakan satu keluarga satu yang paham tajwid. Apakah saya bisa bertajwid ini maksudnya? Oh, bacaan Al-Quran gitu. Ya bisa juga, itu kan kontribusi kan. Jadi bagaimana keluarga itu lebih paham Al-Quran ya, atau membaca dengan ihsan, dengan tahsin gitu ya. Ini dengan paham tajwid. Bisa, silakan gitu ya. Ada keluarga yang butuh kan ya, ada keluarga yang butuh untuk belajar tajwid, ya, silakan gitu. Jadi kita semua bisa berkontribusi kok, gitu ya, bisa berkontribusi dan pasti ada segmen yang membutuhkan. Oke, apa nih? Maaf Ibu. Oke, cukup ya. Assalamualaikum. Ada berapa lagi nih, Pak? Saya di Tasik. Betul tadi. Yang tadi udah kelewat tuh. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya dari Tasik. Betul tadi dimulai dari diri sendiri lalu keluarga dan masyarakat. Bagaimana mempersatukan ideologi tadi dan mencari leader untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sekarang. Salah satunya masalah social distancing yang kurang efektif di Tasik dan masalah lain sesuai keadaan. Gitu ya. Jadi gerakan kita sebenarnya lebih fokus kepada bukan mengatasi masalah ya, tapi bagaimana menguatkan potensi yang ada, gitu ya. Masalah itu kan muncul karena tadi ya masalah seperti social distancing ini problemnya kenapa? Ini karena masalah kesadaran misalnya, gitu kan. Maka nanti lebih kepada bagaimana menggali akar. Ya. Maka nanti ini kalau bicara komunitas nanti harus perlu pemetaan ya, pemetaan tingkat intelektualitas. Maka tadi yang diberesin kan individunya dulu kan. Kalau individunya sudah beres, nanti di tataran praktek akan lebih mudah gitu ya. Kalau kenapa social distancing tidak efektif? Ini kan masalah macam-macam nih. Bisa masalah ekonomi ya, kalau dia nggak keluar rumah dia nggak bisa berusaha misalnya, berarti kan masalah di ekonomi itu. Atau masalah tadi ya talents ya, dia nggak punya bakat yang bisa dikembangkan secara online misalnya. Yang kedua, kenapa dia tidak efektif social distancing? Bisa juga karena masalah intelektual ya, kesadaran pemikirannya belum utuh, bisa juga kan. Yang ketiga mungkin kesadaran kesehatannya belum tumbuh. Jadi banyak harus digali ya. Maka kalau tadi kita bergerak dari diri gitu ya, lalu keluarga itu nanti membereskan semua tuh pelan-pelan begitu ya. Walaupun nanti setiap daerah punya masalah yang berbeda begitu ya. Yang kan di Tasik ya Bu ya, di Jakarta aja banyak kok orang pasar masih rame gitu ya. Kalau ke masjid enggak, tapi ke pasar iya gitu kan, itu jadi masalah juga tuh. Gitu ya. Ini kan berarti ada masalah di intelektual ya, masalah di cara pandang orang tentang kesehatan, tentang kehidupan dan seterusnya. Oke. Sebentar lagi zuhur ya. Satu lagi. Assalamualaikum ya Ustaz, saya dokter. Saya insya Allah ingin bergabung, siap alhamdulillah. Terima kasih Pak Dokter gitu ya. Kita lebih nanti mendorong, kan ada di 8 dimensi fitrah itu ada health life ya. Ada bagaimana hidup health life, baik secara personal, individual maupun secara environment gitu ya. Itu nanti insya Allah kita semua bisa kontribusi kok. Dan kita juga bisa dapat dari yang lain kan ilmunya gitu ya. Maka nanti kita coba bikin chapter termasuk COPS ya. Nanti mungkin saya hadirkan para praktisi untuk bisa sharing dengan teman-teman dalam bidang-bidang yang diminati begitu. Oke. Nanti dibahas nanti ya. Ini nanya misi keluarga kalau nanti benar misi sesungguhnya yang dicapai. Kadang karena belum terbiasa bisa jadi tidak bisa dalam menemukan atau merumuskannya. Ya, nanti insya Allah kita akan pandu ya Ibu untuk menemukan Bapak ya, Bapak Ibu untuk menemukan misi hidupnya. Gitu ya. Karena ini misi itu memang harus meminta kepada Allah gitu ya. Karena dia memang sabila syiratal mustaqim itu misi hidup sebenarnya. Dia harus meminta kepada Allah kan, ya kana budu ya kana stain ihdina syiratal mustaqim. Gitu ya. Farabukum a'lamu biman huwa sabila. Kalau bakat kompetensi bisa digali. Tapi kalau yang namanya misi itu harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan misi itu nanti ada dalam fitrah juga ya, kadar-kadar fitrah kita. Di situ ada spiritual di situ, ada koneksi dengan Allah di situ, ada solusi berupa bakat, ya, ada inovasi dalam fitrah belajar kita. Jadi nanti dalam misi hidup itu ada kadar-kadar fitrah yang nanti harus digali. Gitu ya. Tapi intinya misi hidup itu titik kesadaran dan titik pertobatan untuk menyuruh kebenaran gitu. Oke. Nanti insya Allah kita akan bantu ini untuk menemukan ya. Mohon doanya agar kita bisa bergerak bersama teman-teman yang nanti bergerak di server gitu ya, yang memberikan layanan bisa terus
kuat dan sehat gitu ya untuk terus berjuang. Oke, cukup. Oke, nah, ada teman yang punya dream map keluarga di bidang pendidikan, ya nanti bisa masuk ke COPS pendidikan. Kita udah mulai di satu COPS keluarga muda gitu ya. Itu ada anak muda juga yang mimpin gitu, baru nikah dia. Anaknya masih satu tapi semangatnya luar biasa. Teman-teman yang punya interest atau punya praktis bagus di pendidikan bisa bergabung ke sana ya untuk sama-sama belajar konsep fitrah based education, termasuk konsep pendidikan yang bisa melengkapi yang lain gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan ya bahwa Fitrah World Movement ini adalah sebuah gerakan yang memadukan gerakan komunitas ya, praktisi, pakar gitu untuk bersama-sama bergerak ya agar anak dan turunan kita di masa depan tidak seperti kita gitu ya. Dan kita bisa memulainya ya. Maka ada yang banyak mengatakan dalam 10 tahun ke depan ini akan berubah totally. Kalau saya menyebutnya akan kembali ke fitrah. Ya, banyak keluarga kembali ke desa ya, banyak orang tua kembali berani yakin didik anaknya sendiri gitu ya, bisa membedakan mana pendidikan, mana persekolahan. Ya, banyak orang kemudian lebih senang untuk memelihara makanan sendiri di rumah, tanaman gitu ya, lebih sehat, lebih halal dan toyib dan seterusnya. Jadi saya melihat ini ada tren ke arah sana. Ya, apalagi kalau dilakukan secara berjamaah ya, ini justru lebih dahsyat gitu. Dan ini tidak merugikan negara sepotong pun ya, bahkan negara terbantu kan, negara terbantu gitu ya. Apabila tiap individu, tiap keluarga, tiap komunitas ini memiliki peran ya, yang berdaulat, negara akan terbantu nanti, gitu ya. Bukan mau bikin negara baru, bukan, tapi justru di era post nasionalisme ini kalau komunitas menguat, negara menguat, gitu ya. Maka kita berharap leader-leader itu akan lahir dari rumah-rumah kita, sepakat ya, dari komunitas kita. Jadi bukan turun dari langit, tapi dari rumah kita. Dan itu dimulai kapan? Dimulai dari sekarang. Alaikum, jazakumullah khairan jaza. Terima kasih atas kehadirannya. Terus bergandeng tangan, kita bergerak bersama menuju masa depan yang lebih baik ya, peradaban yang berdaulat. Memang tidak mudah gitu ya. Ini too big to risk gitu ya, sangat besar masalahnya, sangat beresiko. Tapi nggak usah khawatir, gitu ya, nggak usah khawatir. Sepanjang unsur stabilitasnya kita pegang, Allah, fitrah, kitabullah, dan kita terus bergerak ke depan. Insya Allah Allah akan mudahkan semuanya. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.